Pak Su, saham grup Su anjlok. Apakah mereka akan bangkrut? Pak Su, ada banyak korban video yang dirilis. Apakah kamu melihatnya? Saya. Kepala rumah tangga Lin. Kerja bagus. Tuan Zhao. Pertunjukan bagus. Masih ada lagi. Ayo teman-teman. Semuanya ada di sini. Siu, kamu membunuh istriku. Kembalikan nyawa istriku. Henggesaha tidak bermoral. Bunuh harus dibayar nyawa. Henggesaha lisik 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 tidak bermoral. Bunuh harus dibayar nyawa. Minggir. Pak Suya. Kamu naik mobilku. Hapmu tertinggal di mobilku. Teman-teman, ayo kita bersama-sama. Tangkap wanita ini. Jangan barkin lari. Ayo. Bersama-sama. Jangan macam-macam. Kalian ngapain? Kamu siapa? Pergi sana. Sepertinya kalian yang harus pergi. Sudah dibayar. Jadi sengaja menjelekkan grup Su. Membuat rumor di internet saja sudah cukup. Masih berani datang ke sini. Punya nyali. Kalau begitu panggil bos di balik kalian kemari. Apa yang kau omongkan sembarangan? Apaan sih buat rumor? Jelaskan dengan jelas. Anak perempuanku ini mati karena memakan produk mereka. Siapa yang buat rumor? Tepat. Diam kau. Lagi pula anak perempuan. Kamu masih punya muka ngomong begitu ya? Pengangguran satu itu. Istri saja tidak punya. Dari mana ada anak perempuan? Kamu tadi bilang orang-orang ini buat rumor. Bisa jelaskan lebih detail lagi gak? Boleh tanya kamu dari grup Su. Apa hubunganmu dengan mereka? Apa yang kamu katakan bisa dipercaya gak? Kalau kalian gak percaya aku, setidaknya harus percaya pada Kingshan Capital dong. Kingshan Capital, investasi terbesar di dunia. Institusi investasi. Tepat. Kingshan Capital kali ini masuk ke Haicheng. Sudah lama memilih grup Su sebagai perusahaan pertama mereka untuk investasi domestik. Pertama, kalau grup Su bermasalah, apa mungkin Kingshan Capital tidak bisa meninjau keluar? Kalau kata kamu begini, apakah benar ada orang di belakang layar yang sengaja menjatuhkan nama grup Su? Kalau begitu kalian harus tanya mereka. Berani ngomong jujur gak? Boleh tanya apakah kalian benar-benar dibayar? Bisa kasih tahu semua orang gak? Siapa bos di balik kalian? Saudara-saudara, lupa apa tujuan kita datang. Ayo serentak maju. Tangkap wanita ini. Maju. Jalan. Tangkap dia, jangan sampai dia kabur. Cepat. Bagaimana Nona Su, baik-baik saja kan? Oh iya, HP kamu. Terima kasih. Sama-sama. Halo, saya kepala modal Kingshan. Xiao King. Orang ini kamu pernah lihat sebelumnya. Nona, saya juga belum pernah melihatnya. Lalu kenapa dia bisa tahu duluan? Kingshan Capital mau investasi ke kita. Xiao King, kamu segera cari tahu. Saya mau tahu orang ini. Semua datanya. Ya, Nona. Anak laki-laki tadi dari mana? Berani mengacaukan rencanaku. Ini saya. Saya tidak tahu. Cari. Segera cari tahu. Dalam 3 menit, saya mau data 8 generasi nenek moyangnya. Semua harus digali. Ya. Wei Lakota, Hai Cheng, Qin Xiang, are you? Menghadap yang mulia. Prajurit Lo Manchangyu menghadap yang mulia. Silakan bangun. Yang mulia. Sesuai perintah Anda, barusan saya sudah menyuruh orang untuk menghubungi grup Su. Nona Su. Grup Su. Perkembangannya sangat pesat. Memang benar. Kingshan Capital. Meisuk K. Hai Cheng. Target investasi utama kita. Bagus, tapi jangan lupa, masih ada investasi miliaran dari keluarga Qi. Yang mulia, tenang saja. Semuanya sudah diatur dengan baik. Yang mulia Kaisar, selama 5 tahun ini, Anda telah diam-diam membantu istri Anda, Nona Qi Xinru, dan dengan susah payah mengangkat keluarga Qi ke ketinggian yang sebenarnya bukan milik mereka. Jika kita memberikan investasi 100 miliar lagi, mungkinkah? Hanya investasi 100 miliar. Apa artinya? Yang mulia Kaisar, saat ini, Kingshan Capital, dalam konferensi investasi di Haicheng, kami telah menggandeng pengusaha terkenal dari seluruh negeri, serta para pemimpin konsorsium. Apakah Anda akan hadir secara langsung? Kita lihat nanti. Saya akan memberi kabar baik pada istri saya dulu.
Lama tidak bertemu semuanya. Direktur Qi, telepon dari Ye Chen. Maaf, saya harus pergi sebentar. Halo, ada apa? Halo, sayang. Kamu sekarang. Bagaimana Shinru? Suamimu mencarimu lagi. Lupakan dia. Ayo kita pergi. Sekarang cari tahu di mana istri saya. Segera. Direktur Su, saya sudah menemukan sopir taksi itu. Katakan, Namanya Ye Chen. Datang ke Haicheng 5 tahun lalu. Kemudian menikah ke keluarga Qi. Menikahi putri sulung keluarga Qi. Qi Xinru. TAPI. Selama ini dia hanya mengemudi taksi. Tidak terkenal, setidaknya berdasarkan informasi yang kami miliki. Dia seharusnya tidak memiliki identitas khusus. tidak. Orang ini pasti tidak sesederhana itu. Pak Su, bagaimana kalau kita langsung bertanya padanya? Apa kau tahu di mana dia berada? Menurut informasi terbaru, dia sedang menuju ke jalan menuju Taihe Villa. Istrinya kemarin juga menerima investasi ratusan miliar dari grup Kingsan. Saat ini di Taihe Villa, merayakan pesta perayaan lebih awal dan mengundang para bangsawan dan tokoh ternama dari Haicheng untuk hadir. Taihe Villa adalah properti keluarga Su. Benar, dikelola oleh keluarga Su selama bertahun-tahun. Sebuah klub eksklusif high-end. Menarik sekali. Siapkan mobil. Baik, Bukankah itu Nona Qi? Selamat kepada Nona Qi. Menerima investasi ratusan miliar dari modal Kingsan. terima kasih. Nona Qi masih muda, tapi sudah berprestasi luar biasa begini. Masa depanmu tak terbatas. Kudengar kerja sama antara modal Kingsan dengan keluarga Qi kali ini. Tuan Muda Lin sangat berjasa. Bagiku sendiri, bisa membantu Shinru. Itu adalah kehormatan terbesarku. Ayo. Aku mengangkat gelas untuk kalian semua. Lepaskan tanganku. Berdiri di sana. Dasar sampah. Bagaimana kau bisa masuk? Sheng Tian, aku datang mencari kakakmu. Bagaimana? Mungkin kau punya muka menyinui kakakku. Aku suaminya. Kenapa aku tidak boleh mencarinya? Cepat keluar dari sini. Aku tidak punya ipar sepertimu. Qi Sheng Tian, apa maksudmu? Apa maksudku kamu masih belum mengerti? Sudah 5 tahun. Kamu di keluarga Qi. Hanya numpang makan dan minum selama 5 tahun. Sampai sekarang masih. Hanya bisa jadi sopir taksi yang tidak berguna. Kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Kamu pantas sama kakakku. Aku numpang makan minum. Selama 5 tahun di keluarga Qi ini, setiap sen yang aku keluarkan adalah hasil jerih payahku sendiri. Lagi pula, aku pantas atau tidak sama kakakmu. Bukan kamu yang menentukan. Aku memang tidak berhak menentukan. Tapi maksudku adalah mewakili maksud kakakku. Karena kamu tidak berhak menentukan, maka diamlah. Panggil kakakmu ke sini, biarkan dia berbicara langsung denganku. Mata kamu buta ya. Tidak bisa melihat kakakku sedang melayani tamu. Aku peringatkan kamu. Cepat pergi dari sini. Hari ini di pesta ini, semua yang datang adalah orang-orang penting di Haicheng. Chen Qian di sini. Membuat malu keluarga Qi. Qi Sheng Tian, jangan paksa aku bertindak. Kamu berani. Coba sentuh aku. Kamu, Berhenti. Kamu tidak berguna. Kamu mau apa? ibu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia, Diam. Tanda tangani ini. Pergi sejauh mungkin. cerai. Ini keinginan Shinru. Siapa yang bilang itu tidak penting? Yang penting adalah, kamu dan putriku sudah tidak selevel lagi. Kamu cuma kodok, bermimpi makan daging angsa. Kamu pikir mungkin? Kodok, kamu bilang aku kodok. Betul. Di mata bos Qi kami, kamu memang cuma kodok. Sekarang bos Qi kami adalah bintang baru yang sedang naik daun di Haicheng. Dikejar-kejar banyak orang, bahkan 4 keluarga besar. Sekarang menjadikannya tamu kehormatan. Dan kamu cuma sopir taksi yang tidak berguna. Kalau bukan kodok lalu apa? Jauhkan tangan kotormu. Kamu berani bicara di sini. Sepertinya kamu tidak terima. Betul, aku memang tidak terima. Kalian pikir, keluarga Qi bisa sesukses sekarang. Semua berkat Qi Shinru sendiri. Selama ini, kalau bukan karena bantuanku diam-diam, keluarga Qi kalian sudah bangkrut 5 tahun lalu. Ye Chen. Kapan kamu jadi? Sebegitu tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak bilang?
Kalau kali ini keluarga Ki kami bisa mendapatkan investasi miliaran dari King Sun Capital. Juga karena kamu diam-diam membantu. Kamu benar sekali. Keluarga Ki kali ini bisa mendapatkan investasi dari King Sun Capital. Semua berkat usahaku. Diam. Kamu sampah tidak berguna. Lihat dong ini tempat apa. Masih berani bicara seenaknya di sini. Aku peringatkan kamu. Kamu harus segera menandatangani perjanjian cerai ini. Untukku. Lalu pergi dari sini. Jangan cari masalah. Baik, kalau mau tanda tangan Ki Shinru juga harus ikut. Dia yang bilang langsung padaku. Aku ada di sini. Kamu mau dengar apa? Shinru, kamu benar-benar mau cerai sama aku? Iya, Kenapa? Apa kamu juga merasa aku tidak pantas untukmu? iya. Baik. Ki Shinru, kamu terlalu tinggi menganggap dirimu sendiri. Apa aku yang terlalu tinggi menganggap diri? Atau kamu yang terlalu tidak berguna? Kamu sendiri tidak sadar ya? Kak, bicara banyak sama dia percuma. Dia tadi masih sombong bilang, kalau keluarga Ki bisa sampai seperti sekarang, itu karena jasanya. Bahkan dia bilang, kalau keluarga Ki bisa dapat investasi miliaran dari King Sun Capital, itu karena bantuannya. Yechen, gimana kamu bisa bilang hal seperti itu? Aku sudah berusaha bertahun-tahun. Sampai akhirnya keluarga Ki bisa sampai seperti sekarang. Kamu cuma bilang satu kalimat. Langsung hapus semua jasaku. Kamu sebenarnya mau apa? Kontrak investasi miliaran antara keluarga Ki dan King Sun Capital. Itu berkat bantuan yang Master Lin. Kamu si katak dalam tempurung. Berani juga merebut jasa yang Master Lin. Kamu bilang apa? Yang Master Lin. Benar? Keluarga Ki bisa dapat investasi dari King Sun Capital. Investasi ratusan miliar. Itu adalah Tuan Lin yang membantu di belakang layar. Keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Kalau begitu, sejauh ini, saya tidak dekat member di Himu. Tuan Lin selalu menyukai Shinru kami dan telah beberapa kali mengusulkan untuk menikahi keluarga kami keluarga Ki. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan menerimanya. Shinru, apakah ini benar? Tentu saja benar. Yechen, saya bilang lebih baik kamu menyadari kenyataan. Kamu dan Shinru sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Kamu benar. Saya tidak hanya dengan Shinru, bukan dari dunia yang sama, tetapi juga dengan kalian. Sama sekali tidak, terutama kamu. Hanya seorang badut. Pantas saja berani berteriak di hadapanku. Kamu si sampah. Berani menghina Tuan Lin. Akan kuhajar kamu. Apa itu Tuan Lin? Di hadapanku, dia bukan apa-apa. Cukup Yechen. Tuan Lin hanya ingin kamu menyadari kenyataan. Ada masalah APA. Justru kamu, tidak tahu, tidak bisa diajak bicara. Kalau kamu terus begini, saya hanya akan semakin memandang rendahmu. Sudahlah XINRU. Tidak perlu berdebat dengannya. Hari ini adalah hari baikmu. Saya baru saja menelepon kakek Qin. Qin Ye bilang dia akan datang sendiri untuk memberi selamat padamu. Jangan sampai karena sampah ini perasaanmu jadi buruk. Qin Ye. Itu Qin Ye yang menjadi kepala prefektur Haicheng. Dia juga akan datang. Benar. Qin Ye bilang padaku, malam ini dia akan hadir di pesta. Bagus sekali. Kalau Qin Ye benar-benar bisa hadir di pesta malam ini, itu benar-benar kehormatan besar. Untuk keluarga Ki, terima kasih banyak Tuan Lin. Kamu benar-benar penyelamat keluarga Ki. Ah, ini bukan apa-apa. Untuk Shinru, semua yang kulakukan seharusnya. Dengar, Qin Xiangaryu kepala prefektur Haicheng. Qin Ye akan segera tiba. Kamu sampah, lebih baik jangan menghalangi di sini. Cepat tanda tangani perjanjian cerai. Pergi sana hahaha. Aku menghalangi. Baiklah, hari ini meskipun Qin Xiangru datang, dia juga harus berlutut padaku. Yechen, berani sekali kamu. Di depan banyak orang. Berani menghina Qin Ye. Hei, kamu sampah. Kau tahu siapa Qin Ye? Kepala prefektur Haicheng. Dia yang bisa langsung menghadap Kaisar yang agung. Dia menghentakkan kaki. Seluruh Haicheng akan gemetar. Kau berani menghinanya. Kau mencari mati. Yechen, kau sendiri yang carry mati. Kami tidak menghalangi. Tapi jangan libatkan seluruh keluarga Ki. Kapan kamu jadi sebegitu sombongnya sampai berani ngomong besar di depan gue? Ngomong kosong aja udah cukup. Sekarang malah berani ngehina Qin Ye. Apa kamu beneran gak mau hidup lagi? Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kalau kalian gak percaya sama aku. Oak, anak muda. Karena ini kamu sendiri yang nyari mati. Maka aku juga gak akan nahan kamu. Tapi buat ngerjain orang kecil kayak kamu, gak perlu Qin Ye sendiri yang turun tangan. Percaya nggak? Aku cuma perlu nelpon aja buat bikin kamu keluar dari sini dengan terbaring. Oke, maka aku pengen lihat. Apa kamu beneran punya kemampuan itu? Oke, kamu tunggu aja. Mr. Yo, ada orang yang bikin masalah di Taihe Villa kamu. Mohon datang ke sini. Yang Master Lin, apakah teleponmu ditujukan ke? Kepala Taihe Villa. Xiao,
Chu Wen. Yo Chu Wen. Dulu raja bawah tanah di Haicheng. Yo Yama. Betul. Mr. Yo, selama bertahun-tahun di Haicheng sangat berpengaruh. Jaringannya menyebar di dunia hitam dan putih. Ada di mana-mana. Hanya saja kemudian dia bosan dengan kekerasan di dunia persilatan, lalu mengundurkan diri. Meisuk Kei Kilyargesu. Kemudian menjadi kepala Taihe Villa ini. Dengar nggak Ye Chen? Mr. Yo sudah dalam perjalanan. Hari ini, kamu pasti mati. Di mata gue, dia cuma seorang preman yang tidak pantas. Berani menyebut dirinya Yo Raja Neraka. Sungguh lucu. Ye Chen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Cepat pergi. Sekarang ingin pergi mungkin sudah terlambat. Sekarang ingin pergi. Mungkin sudah terlambat. Pas Chow, Anda akhirnya datang. Ini dia si anak ini. Dia tidak hanya masuk tanpa izin ke tempat acara, mengacaukan ketertiban acara. Dia juga dengan lancang membicarakan Anda. Dia juga bilang apa? Bilang. Saya tidak berani bilang. Cekat APA. Ada saya di sini. Bilang. Dia bilang Anda adalah preman yang tidak pantas. Begitulah. Dan di sini orang di sini sudah mendengarnya. Anak muda. Berani sekali ya. Berani bilang saya preman yang tidak pantas. Apa kamu tahu? Di kota Haicheng ini, bahkan Qin Ye pun harus menghormati saya. Lalu bagaimana? Di mata saya, Anda hanyalah seorang preman. Sudah cukup belum? Anak muda yang sombong. Saya mengerti. Sayangnya, Anda belum pantas untuk sombong. Semuanya. Saya Yo Chuan. Di kota Haicheng. Berkecimpung selama setengah hidup. Saya merasa jujur dan terbuka. Tidak pernah menyinggung keluarga besar manapun. Hari ini, ada yang berani memarahi saya. Bilang saya cuma preman yang tidak pantas tampil. Kalian bilang, saya ini pantas. Atau tidak pantas. Semuanya. Pak Yo selama ini selalu jujur dan terang-terangan. Dan sangat menghargai persahabatan. Kalau ada yang bilang, Pak Yo itu preman yang tidak pantas. Kilyargelin saya yang pertama tidak setuju. Tidak setuju. Hei kamu. Masih ada yang mau kamu katakan? Saya mau bilang, tidak tahu malu. Preman mau cuci nama. Mimpi di siang bolong. Hei orang. Bunuh dia. Berhenti. Bukan ini. Direktur utama grup Su, Nona Su. Kenapa dia datang? Dia juga pemilik Villa Taihe. Mau datang ya datang saja. Pak Yo, Pak Ye adalah tamu penting grup Su kami. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Bukan ini mantu keluarga Ki yang tidak berguna. Kapan dia jadi tamu penting keluarga Su? Nona Su. Saya bilang apa kamu salah orang? Dia ini cuma sopir taksi. Betul. Sampah ini di keluarga kami. Hidup numpang selama 5 tahun. Dia mana pantas jadi tamu penting keluarga Su. Nona Su, kamu harus waspada. Jangan sampai tertipu sama sampah ini. Keluarga Kim meremehkannya. Itu karena kalian tidak punya mata. Nona Su, kamu bilang keluarga Ki kami buta. Maka aku ingin tahu, apa yang Ye Chen lakukan untuk keluarga Su, sehingga dia dianggap sebagai tamu kehormatan. Atau, dia hanya boneka kecil yang kamu rawat Nona Su. Kamu adalah istri Tuan Ye kan? Kalau dilihat, tidak ada yang istimewa. Sejujurnya, aku juga ingin merawat boneka kecil seperti itu. Tapi sayangnya, aku Suhan. Tidak pantas untuk Tuan Ye. Nona Su, kamu bercanda. Kamu adalah dewi bisnis yang diakui di Haicheng. Perusahaan Su adalah pemimpin bisnis di Haicheng. Jika bahkan statusmu tidak pantas untuk Ye Chen, maka siapa sebenarnya Ye Chen? Siapa sebenarnya Tuan Ye? Kamu tidak berhak menebak. Nona Su, aku tidak peduli. Apa status anak ini? Kamu juga tidak perlu meninggikan statusnya di hadapanku. Hari ini, dia menghina aku di depan umum. Memanggilku preman tak berguna. Utang ini, aku Yo Chuan, harus menyelesaikannya. Berani kamu. Tuan Ye, aku tahu statusmu tidak biasa. Tapi orang Yo ini, kemampuan bertarungnya sangat hebat. Kalau benar-benar bertarung, mungkin bahkan anak buahku tidak bisa melindungimu dengan sempurna. Harap Tuan Ye lebih baik menghindari masalah saat ini. Cuma seorang
Preman kelas teri. Tak perlu ditakuti. Kau cari mati. Serang. Tunggu. Yo Chuen, dulu kau hampir masuk penjara. Siapa yang menyelamatkanmu, dan siapa yang mengizinkanmu tinggal di Villa Taihe? Kenapa sekarang kau sudah berani, sudah punya sayap, hingga tak mau dengar kata-kataku lagi? Budiman Su. Yo Chuen takkan pernah lupa. Tapi ini hal yang berbeda. Mulai hari ini, aku Yo Chuen. Bukan lagi manajer Villa Taihe. Budiman Su. Akan kubalas lain kali. Katakan, hari ini, aku hanya ingin menuntut keadilan untuk diriku. Serang semuanya. Hanya dengan kalian. Beberapa semut. Mau membunuhku. Siapa yang berani menyentuh Tuan Ye, harus lewat aku Suhan dulu. Nongsu, aku bilang, aku hanya ingin menuntut keadilan untuk diriku. Kau hari ini, nekat membela anak ini. Melihat budiman keluarga Su, bisa aku maafkan. Tapi, dia harus minta maaf di depan umum. Mau aku minta maaf padamu. Kau belum pantas. Nonsu, jangan salahkan aku. Ayo, jauhkan Nonsu. Tapi, jangan sakiti Nona Su. Sedangkan si anak ini, pukuli dia dengan keras. Pukuli sampai dia berlutut memohon ampun. Villa Taihe adalah wilayah keluarga Su. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Yo Chuen, saya menasihatimu, jangan sampai membuatku marah. Kalau tidak, semua perbuatan kotor yang pernah kau lakukan dan semua skandalmu, hati-hati kalau aku marah, semua akan kuungkap. Nona Su, kamu, Tidak ingin masuk penjara kan? Nona Su, anggap saja aku tidak pernah datang hari ini. Tapi, anak muda, aku ingin mengingatkanmu. Jangan terlalu sombong. Ini bukan hal yang baik. Hari ini kamu menyinggungku. Karena ada Nona Su yang mendukungmu. Baru kamu bisa lolos. Tapi, ketika Qin tiba, kamu pikir, masih ada yang akan membiarkanmu lolos. Pergi. Anak muda, kamu sudah mati. Kamu tahu tidak? Mr. Yo dan Qin sangat dekat. Hubungan mereka tidak biasa. Kamu sudah menyinggung Mr. Yo. Aku lihat bagaimana kamu mati. Baik. Aku akan menunggunya. Lihat apakah dia datang dan berlutut padaku. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu harus menarik semua orang ke dalam masalah ya. Kalian yang terus memprovokasi saya. Semua, anak ini hari ini tidak hanya masuk tanpa izin. Sudah mengira semua yang hadir di sini. Bahkan dengan sombongnya. Berkali-kali menghina Tuan Zhou dan Qin Ye. Menurut kalian orang seperti ini, haruskah dihukum mati? Dia kan cuma supir taksi. Kok bisa begitu angkuh? Benar-benar layak dibunuh. Betul. Kamu sudah menghina semua orang. Masih berani tidak hormat pada Qinnya. Harus dihukum mati. Dukung untuk dibungkam. Hai Cheng pasti tidak akan menerima. Orang yang angkuh dan bodoh seperti ini. Harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Hari ini, saya Lin Fei. Niwe kelai keluarga Lin dari Hai Cheng akan menghukum mati orang ini. Hanya keluarga Lin saja. Apa haknya? Siapa yang tidak punya hak? Keluarga Lin tidak punya hak. Kalau ditambah keluarga Wang gimana? Sertakan juga keluarga Li. Cukup tidak? Dan keluarga lu cukup kan? Nah, masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Hanya 4 keluarga besar saja. Pantaskah? Kamu, Qin Ye datang. Selamat datang Qin Ye. Hari ini saya sudah bilang baik-baik. Suruh pergi juga tidak mau. Sekarang Qin Ye datang. Mau pergi pun susah. Kamu baik-baik sendiri. Kak, ngapain masih bicara sama dia? Ayo kita sapa Qin Ye. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kenapa saya tidak boleh berdiri di sini? Itu kan Qin Ye. Kamu tidak mau cari muka. Saya Suhan, tidak pernah menjilat siapapun. Sekeluarga memang tidak mengecewakan saya. Apa yang kamu katakan? Hei anak muda, Qin Ye sudah sampai. Kamu, matilah kamu. Qin Ye, ini dia anak ini.
Dia Kuma Siorang. Sopir taksi. Hari ini, nekat masuk ke tempat acara. Tidak hanya menyinggung semua orang di acara ini. Hari ini di depan banyak orang. Langsung menghina Anda Qin Ye. TAPI Tidak APAAP. Saya sudah bergabung dengan 4 keluarga besar. Bersiap untuk membunuhnya. Jika Anda masih tidak puas, maka saya... Sekelompok idiot. Siapa yang memberanikan kalian? Qin Ye, apa maksudnya ini? Mengapa marah begitu? Ini Tuan Lin. Kapan menyinggung Qin Ye? Qin Ye. Mengapa Anda memukul Tuan Lin? Qin Ye, kami membunuhnya. Apakah tidak benar? Benar Qin Ye, anak ini sombong dan angkuh. Keras kepala. Apakah tidak pantas dibunuh? Kalian berbuat baik. Qin Ye, katakan kami berbuat baik. Mengapa memikul saya? Selama bertahun-tahun, keluarga Lin di Haicheng bekerja keras. Kepada Anda Qin Ye juga sangat hormat. Tapi hari ini, mengapa memukul saya? Kamu idiot. Tidak mengerti kata-kata saya. Qin Ye, apa sebenarnya yang terjadi? Qin Ye, Tuan Lin meskipun biasanya agak arogan, tapi malam ini dia terus membelamu. Ya Tuan Qin, kita. Pergi sana. Wei Lakota, Haicheng Qin, Xianggru. Menghadap Tuan Ye. Tuan Qin, kamu kenal anak ini? Bagaimana bisa begini? Xinru, apa yang terjadi? Tuan Qin, mengapa kau begitu hormat padanya? Kakak, Ya Chen-tia. Benar-benar kenal Tuan Qin. Qin Xiangru. Kau tahu kesalahanmu. Tuan Ye, maaf, bawahan terlambat datang. Silakan Tuan Ye menghukum. Hukuman. Sekarang kau tahu kesalahanmu di mana. Bawahan. Qin Xiangru, kau sekarang sukses ya. Wali kota Haicheng, di atas sana. Semua orang di Haicheng sangat menghormatimu, tunduk padamu. Bahkan seorang preman tak berarti bisa dekat denganmu. Hebat sekali. Aku suruh kau berlutut. Berdiri tegak. Seorang preman yang tak berarti bisa di depan mata Qin Xiangru membuat onar. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Yao Chuen memang dulu berbuat banyak kejahatan. Awalnya saya berniat membunuhnya. Tapi keluarga Su keluar membelanya dan menjaminnya. Kemudian mereka bilang, tidak akan membiarkannya berbuat jahat di Haicheng lagi. Barulah saya luluh. Sekarang saya beri kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kamu tahu harus berbuat apa kan? Saya mengerti. Sampaikan parent saya. Seluruh kota harus mencari Yao Chuen. Siap. Tuan Qin. Saya tadi tidak tahu. Bu Tamara. Sampai berani menyinggung Tuan Ye. Saya rela melakukan apapun. Apapun untuk membahas kesalahan pada Tuan Ye. Saya hanya mohon Tuan Qin kasihani saya. Mau memaafkan atau tidak, itu terserah Tuan Ye. Kenapa? Menurutmu menyembunyikan ini dariku, itu menyenangkannya? Apa yang kau bilang? Aku menyembunyikan ini untuk bersenang-senang. Sudah kukatakan kalau keluarga Qi bisa seperti sekarang. Itu semua karena bantuanku diam-diam. Aku juga bilang, kalian bisa mendapatkan investasi hari ini. Itu juga karena usahaku. Semua ini sudah kukatakan. Tapi kamu percaya tidak? Yang kumaksud bukan ITU. Lalu apa? Yang kumaksud adalah hubunganmu dengan Tuan Qin dan identitasmu. Selama ini, aku takut memberimu tekanan. Jadi aku selalu menyembunyikan identitasku. Tapi apa yang kudapat? Hanya pandangan sinis dari keluargamu. Meremehkan. Kalau aku jujur padamu, mengungkapkan identitasku, apakah keluargamu akan percaya? Kamu akan percaya. Apa yang terjadi? Mister, orang-orang yang baru saja membunuhmu. Apa yang harus dilakukan? Lalu kau bilang, jika Haicheng tidak memiliki 4 keluarga besar, apa yang bisa saya lakukan? Bawahan mengerti. Qin. Selama bertahun-tahun, 4 keluarga besar kami, berapa banyak kontribusi yang telah dibuat untuk Haicheng? Tidak ada kredit dan ada kerja keras. Qin. Kau harus memperlakukan 4 keluarga besar kami. Kau harus membunuh hari ini. Aku benar-benar memberitahu Anda. Kami berempat sudah bertahun-tahun di Haicheng, menghabiskan banyak uang. Mempi serkan banyak orang. Bukankah itu hanya digunakan hari ini? Kau harus benar. Terburu-buru untuk membunuh. Aku benar-benar memberitahu Anda. Aku tidak percaya. Kau melakukan ini.
Apa manfaatnya bagi Hai Cheng? Ya. Qin. Aku tidak tahu apa identitasnya. Tapi jangan lupa, 4 keluarga besar kami. Ini adalah lengan kiri dan kanan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin menyingkirkan kami? Ya Tuan Qin, hari ini adalah kesalahpahaman. Mengapa melakukan sesuatu? Qin, kami bersedia meminta maaf kepada Tuan Ye, dan kompensasi apapun. Tolong Tuan Ye berpikir 2 kali. Sekarang sudah terlambat untuk meminta maaf. Dalam 3 menit, bangkrut 4 keluarga besar di Haicheng. Qin. Anda mahal untuk prefektur Haicheng. Bercanda seperti ini. Masih dalam 3 menit. Mari kita bangkrutkan 4 keluarga besar. 3 menit saja. 3 menit sudah cukup untuk membuat 4 keluarga besar bangkrut. Apa ini bukan lelucon? Kamu sudah pikun ya? Qin Ye, keluarga kami Wang, telah berdiri kokoh di Haicheng selama puluhan tahun. Meskipun tidak sebesar keluarga lain yang sangat kaya, tapi kami memiliki fondasi yang kuat dan jaringan yang kompleks. Ini bukan sesuatu yang bisa Qin Ye hancurkan hanya dengan satu telepon. Untuk membuatnya bangkrut, Qin Ye saya harus mengingatkan. Empat keluarga besar Haicheng adalah anggota dari Kamar Dagang Haicheng. Jika kamu berani bertindak Empat keluarga besar Haicheng, apakah kamu pikir Ketua Rong akan diam saja? Benar Qin Ye, Anda bisa mengabaikan kami berempat. Tapi Ketua Rong, apakah Anda benar-benar berani menyinggungnya? Hanya seorang Ketua Rong dari Kamar Dagang Haicheng ingin membuat saya takut. Apakah 3 menit ini terlalu berlebihan? Masih ada 2 menit. Kamu tahu ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kamu tetap bersikeras untuk melakukan hal yang ekstrim. Mengapa tidak meminta mereka untuk meminta maaf? Apa yang kamu inginkan? Mungkin bisa dikompensasikan. Masih ada 1 menit. Apakah kamu mendengarkan saya? Waktunya habis. Hei, ada apa? Lin Xiao beraksi kelai. Grup keluarga tiba-tiba diserang secara bisnis. Rugi puluhan miliar. Keluarga Lin akan bangkrut. Apa? Ini sudah bangkrut. Orang tua, kamu serius? Saham grup Wang tiba-tiba anjlok. Wang juga akan bangkrut. Apa ini bagaimana bisa? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Ye, saya salah. Tuan Ye, saya salah. Saya sudah bilang, 4 keluarga besar di mata saya hanya sampah. 1 panggilan telepon membuat 4 keluarga besar bangkrut. Ini terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Begitu hebatnya. Untung tadi tidak berdiri. Menjadi kambing hitam. Sinru dia. Dia dengan alasan apa? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Chen, kamu sebenarnya siapa? Mengapa kamu menipu saya? Tuan Ye, kamu sebenarnya siapa? Qin Xiangru. Kamu berani sekali. Ketua Rong. Ketua Rong dari Kamar Dagang Haicheng benar-benar datang. Sekarang ada pertunjukan bagus. Katanya ini, kekuasaan Ketua Rong di Haicheng tidak kalah dengan Qin Ye. Qin Xiangru, kamu berani sekali. Sebagai wali kota Haicheng, untuk orang luar, kamu malah memanfaatkan kekuasaan, membuat 4 keluarga besar Haicheng bangkrut. Kamu tahu tidak tindakanmu ini merusak masa depanmu sendiri. Seorang ketua kecil berani menasihati saya. Nasihat sih tidak juga. Saya hanya mengingatkanmu. Haicheng bukan milikmu Qin Xiangru. Haicheng milikmu sendiri. Empat keluarga besar Haicheng bukan milikmu Qin Xiangru. Katanya bangkrut ya langsung bangkrut. Kamu nggak punya kemampuan itu. Benarkah? Lalu bagaimana dengan 4 keluarga besar? Kenapa mereka sudah bangkrut? Dalam perjalanan kemari aku sudah dengar. Kamu ini mengandalkan Qin Xiangru dan dukungan Nona Su. Menginjak-injak You Yanwang saja sudah keterlaluan. Sekarang malah menyuruh Qin Xiangru mengacaukan 4 keluarga besarku. Kamu benar-benar tidak menganggap aku Rong Danian sebagai apa? Kalau begitu aku taruh kamu di hatiku gimana? Masih bilang di mata. Kamu ini siapa sih? Pantas.
Baiklah, aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku pantas atau tidak? Tiga menit saja. Aku akan membuat 4 keluarga besar Haicheng hidup kembali. Rong dan Yan, kamu tahu nggak? Kamu sedang melawan siapa? Qin Xiangru. Aku ingatkan kamu baik-baik. Sebagai kepala daerah Haicheng, yang bisa membuatmu patuh hanya satu orang, yaitu Yang Mulia. Kaisar. Bukan dia. Seorang supir taksi. Sampah masyarakat. Apa kamu? Ada apa yang dia pegang ya? Omong kosong. Apa? Aku, keluarga Linku yang rugi ratusan miliar, sudah kembali. Ketua Rong yang menolong. Jasa besar Ketua Rong. Keluarga Lin ku takkan pernah lupa. Mulai sekarang aku mewakili keluarga Lin untuk mengikuti Ketua Rong. Melayani Ketua Rong dengan setia. Ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Jangan sungkan. Manajer Wang, Uang keluarga Wang kami sudah kembali. Terima kasih atas bantuan Ketua Rong. Keluarga Wang kami juga bersedia mengikuti Ketua Rong. Terima kasih Ketua Rong. Kilyargali, kedepannya juga bersedia mengikuti Ketua Rong. dan keluarga lu saya juga bersedia mengikuti. Ketua Rong ini benar-benar hebat ya. Bisa membuat 4 keluarga besar bangkit kembali. Tampaknya, kita masih meremehkan kekuatan kamar dagang Haicheng ini. Bagaimana Tuan Qin? Kemampuan saya tidak kalah denganmu kan? Rong dan Yan. Saya menyarankanmu jangan terlalu sombong. Tuan Qin, kalau kau benar-benar dipegang sesuatu oleh anak ini, tidak apa-apa, saya bersedia membantumu melepaskan diri darinya. Tapi syaratnya, kau harus menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya. Kurang ajar kau ini siapa? Berani-beraninya mengajari saya. Tuan Qin, kau benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Saudara-saudara, saya mengusulkan untuk mencopot gelar Qin Xiangru sebagai kepala daerah Haicheng. Ada yang setuju? Saudara-saudara, Tuan Qin yang mulia sebagai kepala daerah Haicheng, tapi diancam orang lain. Ini bagi Haicheng, bagi kita semua, jelas merupakan bencana besar. Jadi saya rasa, untuk menjaga kepentingan kita semua, saya setuju dengan usulan Ketua Rong. Keluarga Wang Haicheng kami mendukung usulan Ketua Rong. Keluarga Li Haicheng saya menyetujui usulan Ketua Rong. Keluarga lu saya juga menyetujui usulan Ketua Rong. Setuju. Maaf Qin Ye, aku melakukan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk kebahagiaan jutaan warga Haicheng, dan juga untuk kepentingan keluarga-keluarga besar yang hadir hari ini. Jadi mohon Qin Ye memahaminya. Kamu pikir dengan kehadiran kalian di sini bisa memecatku? Tidak juga. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk meminta pendapat semua orang. Karena semua orang setuju untuk memecatmu, maka selanjutnya aku akan melaporkan hal ini. Oh tidak, hal ini tidak bisa ditunda 1 menit pun. Kamu mau apa? Kamu panik apa? Hanya menelepon saja kok. Tunggu Ketua Rong. Berdasarkan apa kamu bilang Qin Ye diancam oleh Tuan Ye? Apa buktimu? Nona Su, apa perlu bukti? Dia seorang supir taksi, seseorang yang belum pernah kita dengar. Sampah masyarakat kelas bawah. Kenapa Qin Ye harus menuruti perintahnya? Jadi menurutmu, Qin Ye pasti diancam oleh Tuan Ye sehingga harus menuruti perintahnya. Benar. Sungguh konyol. Hal tanpa bukti, kamu asal bicara saja. Kalau begitu, keluarga Su aku Suhan, apakah juga ada rahasia di tangan Tuan Ye? Nona Su, meskipun ada rahasia di tangannya, Anda juga tidak perlu khawatir. Saya datang hari ini bukan hanya untuk membantu keempat keluarga besar ini. Yang lebih penting adalah Anda, adalah keluarga Su Anda. Bantu keluarga Su kami. Benar, saya ingin secara resmi mengundang grup Su Anda untuk bergabung dengan Kamar Dagang Haicheng. Tidak tertarik. Nona Su, saya jamin, selama keluarga Su Anda bergabung dengan Kamar Dagang Haicheng saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Keluarga Su sekarang sedang berada dalam tahap perkembangan yang pesat. Apakah Anda tidak ingin memiliki
Dukungan yang kuat. Dukungan kuat apa itu? Kamar dagang Haicheng sekuat apapun. Apakah lebih kuat dari Kingshan Capital? Apa itu Kingshan Capital? Benar grup Su kami mendapatkan investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Apa grup Su juga mendapatkan investasi 10 miliar dari Kingshan Capital? Apakah pemberitaan media sebelumnya benar-benar nyata? Nona Su, apakah ini benar? Apakah perlu saya tunjukkan kontrak kepada Anda? Selain itu, saya ingin menyampaikan sesuatu lagi kepada semua orang. Kali ini grup Su kami dan keluarga Qi secara bersamaan mendapatkan investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Di balik ini, semuanya dibantu oleh Tuan Ye. Tidak, ini tidak mungkin. Hal ini jelas dibantu oleh Tuan Lin. Apa hubungannya dengan Ye Chen? Tuan Lin. Dia pantas. Nona Su, kamu terlalu meremehkan. Ye Chen, saya sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Apa kemampuan dia? Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak percaya. Dia bisa memutuskan niat investasi Kingshan Capital. Tidak percaya. Kalau begitu saya hanya bisa bilang, kamu terlalu dangkal. Kamu, Non Su, kamu tidak perlu lagi berbicara untuk saya. Selama kamu percaya pada saya itu sudah cukup. Non Su, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu untuk orang ini, bahkan bisa mengeluarkan kebohongan seperti ini. Benar-benar bisa mengatakannya. Kingshan Capital adalah institusi investasi terbesar di dunia. Dia yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Apa kemampuan dia untuk memutuskan niat investasi Kingshan Capital? Hanya dengan pandangan saya Suhan dalam melihat orang tidak pernah salah. Non Su, alasan kamu terlalu sembrono. Qin Xiangru, Bawahan hater. pertunjukan ini harus diakhiri. Bawahan mengerti. Qin Xiangru, apa yang kamu lakukan? Ketua Kamar Dagang Haicheng Rong Danian. Menghina atasan dan sombong. Menantang otoritas saya sebagai prefek. Menghasut emosi banyak orang. Memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kejahatan tidak bisa dimaafkan. Orang-orang bawa dia pergi. Apa yang terjadi? Qin Xiangru kamu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Kalian tunggu apa lagi? Kenapa? Kalian berapa? Mau membelanya ya? Kalau saja aku tahu, aku seharusnya tidak membantu kalian yang tidak tahu terima kasih. Hei, kau tunggu saja. Setelah aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Baik. Aku tunggu. Semuanya karena Rong Danian melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Maka asosiasi Haicheng dibubarkan. Yang pernah ikut asosiasi Haicheng dari berbagai keluarga besar dan grup juga akan dihukum. Kalian berapa masih ada yang mau bilang? Lin Shao kami. Tuan Ye, aku telah menyinggungmu. Aku tidak tahu diri. Seperti anjing yang sombong. Tuan Ye, hari ini aku berjanji padamu. Keluarga Wang Haicheng rela keluar dari Haicheng. Tolong, kasih kami jalan hidup. Keluarga Li juga rela keluar dari Haicheng. Tolong Tuan Ye kasih jalan hidup. keluarga Lu juga rela keluar dari Haicheng. Tolong Tuan Ye kasih jalan hidup. Baiklah. Melihat kalian selama ini berkontribusi untuk Haicheng, aku izinkan kalian pergi dari Haicheng. Tapi, kalian hanya boleh membawa uang di rekening masing-masing. Aset tetap harus ditinggalkan. Terima kasih Tuan Ye sudah berbaik hati. Cepat pergi. Kenapa? Sudah dikasih jalan hidup masih tidak puas. Baik. Kamu sekarang puas? Bisa saja Ye Chen. Kamu malam ini nekat masuk pesta, menginjak You Yan Wang, membubarkan kamar dagang Haicheng, bahkan membuat Rong Danian masuk penjara, bahkan membuat 4 keluarga besar rela mundur dari Haicheng. Apa tujuanmu melakukan semua ini? Hanya supaya aku memandangmu tinggi? Qi Xinru, kamu terlalu sombong. Ya, aku memang sombong. Lalu kamu? Mereka itu
Hasil yang mereka alami malam ini, bukankah itu karena ulah mereka sendiri? Omong kosong. Malam ini kalau bukan karena Kinye dan Nona Su yang mendukungmu, berani kamu bersikap begitu arogan? Dasar sampah. Cara-cara kotor bisa membuat Kinye dan Nona Su begitu melindungimu. Benar. Malam ini kamu yang benar-benar anjing yang mengandalkan tuannya. Tidak heran. Keluarga Qi sebelumnya di Haicheng tidak terlalu menonjol. Ternyata karena ada orang-orang seperti kalian yang berpikiran sempit. Menurutku, kalau keluarga Qi tidak ada Tuan Ye, mungkin tidak akan bertahan lama. CEO Qi kita baru saja mendapatkan investasi miliaran dari Kingshan Capital. Kedepannya keluarga Qi kita akan berkembang semakin baik. Bahkan mungkin suatu hari akan menginjakmu. Kamu lancang, berani tidak sopan pada nona kita. Kamu, Nona Su, kamu keterlaluannya. Kenapa merasa aku bicara kasar? Tapi yang aku katakan itu benar. Cuma kalian enggak suka dengar aja. Ye Chen hari ini bisa jadi sorotan. Itu juga karena dukunganmu Nona Su. Sama dukungan Kinye. Aku juga ngomong yang benar. Masa? Bisa bikin aku sama Kinye ngebackup dia. Bukan kemampuan Tuan Ye ya. Itu emang kemampuan cari untung dari orang lain. Qi Xinru. Aku kecewa banget sama kamu. Gimana? Kamu merasa aku ngomongnya terlalu kasar ya? Tapi yang aku bilang itu bener loh. Jangan kira, karena hari ini mereka ngangkat kamu tinggi-tinggi senang. Kamu jadi hebat. Awas suatu hari nanti kamu jatuh. Kamu enggak bakal kuat nerima. Oke. Terus aja kamu ngibulin diri sendiri. Ini hasil yang kamu mau. Aku kasih kamu. Kizong ini orangnya enggak tahu terima kasih. Jangan sampai dia bikin mood kamu jelek. Walau pesta perayaan kali ini, dia bikin berantakan. Tapi setidaknya, kita jadi tahu sifat asli orang ini. Iya deh kak. Kita tunggu aja. Hari ini dia udah nyakitin banyak orang. Nanti pasti nggak ada hari baik buat dia. Ye Chen, kamu baik-baik aja deh. Tuan Ye, kayaknya kamu belum jawab aku. Kamu sebenarnya siapa? Nona Su, menurut aku hubungan kita masih lebih baik ada sedikit misteri. Nona, Tuan Ye ini sebenarnya siapa sih? Aku juga ingin tahu. Tapi tidak apa-apa. Beberapa hari lagi, Kingshan Capital akan mengadakan sebuah acara investasi di Haicheng. Aku sudah mendapatkan undangannya. Nanti, kalau aku bertemu dengannya lagi, pasti akan kutanyakan dengan jelas. Non, apakah kamu yakin dia pasti akan datang hari itu? Pasti. Tuan Dizun, berani bertanya. Kingshan Capital belum menandatangani kontrak investasi dengan keluarga Qi. Tapi Anda sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qi. Apakah kontrak ini masih akan dilanjutkan? Tanda tangani saja. Lagi pula kita pernah menjadi suami istri. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku untuknya. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan acara investasi Kingshan Capital? Semua sudah siap. Undangan sudah dikirim. Aku sangat menantikan ekspresi Qi Xinru. Kalau dia tahu identitasku, seperti apa ya? Kak, kamu datang ke Haicheng. Kenapa tidak bersama Tuan Shao? Acara investasi kecil begini, Tuan Shao tidak perlu hadir langsung. Justru kamu, keluarga Lin yang besar, hampir hancur karena kamu. Mengerti? Maaf. Ini bukan salahku. Salahnya ada pada mantan menantu keluarga Qi itu. Apa katamu? Mantan menantu keluarga Qi yang tidak berguna, aja kamu tidak bisa atasi. Untuk apa kamu? Kalau bukan karena bantuan Tuan Shao, keluarga Lin yang besar ini benar-benar akan hancur di tanganmu. Maaf kakak, aku mengecewakanmu. Siratoken, APA Latar Belakang menantu keluarga Qi ini. Dia cuma supir taksi. Tapi entah kenapa, dia bisa dekat dengan Qin Xiangru, dan juga dengan putri keluarga Su. Dia terus melindunginya malam itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Supir taksi. Menantu keluarga Qi, putri keluarga Su. Apakah dia Ye Chen? Kakak kenal dia. Tidak terlalu kenal. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya cara untuk menghadapinya. Beginilah.
Besok kamu mewakili keluarga Lin untuk hadir. Nanti di acara itu, aku akan memperkenalkan beberapa orang penting. Sekarang kamu harus lebih pintar, lebih cerdas mengerti. Hei. Terima kasih kakak, kalau begitu aku pergi dulu. Ya pergilah. Tuan Shao sudah menyelidiki. Orang yang hampir membuat keluarga Lin bangkrut kemarin adalah Ye Chen yang merusak rencanamu di grup Su kemarin. Ya, tapi aku juga dengar dia punya hubungan yang tidak biasa dengan putri keluarga Su. Apa kamu sudah menemukan latar belakang lainnya? Sejauh ini belum. Untuk menghadapi orang kecil seperti ini, kamu yang atur saja. Mengerti? Bu, kenapa kakak belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa. Jangan ngomong sembarangan. Kali ini orang dari Kingshan Capital yang secara aktif meminta kakakmu untuk menandatangani kontrak. Apa yang bisa terjadi? Sabar sedikit lagi. Kakakmu seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Bagaimana dengan Shinru? Apakah kontrak sudah ditandatangani? Tenang saja, semuanya sudah disepakati. Namun penandatanganannya harus menunggu malam ini. Kenapa harus menunggu malam? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Nyonya, apakah Anda belum mendengarnya? Kingshan Capital akan mengadakan konferensi investasi di kota Hai malam ini. Acara ini memiliki standar yang sangat tinggi. Para undangan adalah para pemimpin bisnis ternama di dalam negeri, dan juga para pemain besar di dunia keuangan. Dan lain-lain. Apa hubungannya dengan kita? Tentu saja ada hubungannya. Kingshan Capital akan, di acara investasi ini, di hadapan banyak pemimpin bisnis ternama, menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar dengan CEO Ki kita. Oh ya, CEO Chi kita juga akan naik panggung untuk memberikan pidato. Benar-benar luar biasa. Shinru, tampaknya keluarga Ki kita sedang mulai bangkit. Keluarga Chi kita pasti akan semakin baik ke depannya. Nyonya, Tuan Muda Ki membuat Anda menunggu cukup lama. CEO Ki menyuruh saya membawa Anda masuk. Jiang Lin, malam ini, siapa saja tokoh besar yang datang? Banyak sekali yang datang. Sel and Mirka Yang sudah sangat dikenal publik. Dan juga ada 3 konglomerat paling misterius di negara ini yang mengirimkan perwakilan ke acara kita hari ini. Saya juga mendengar bahwa keluarga Zhao dari ibu kota datang, dan keluarga Shen dari ibu kota juga akan mengirim perwakilan untuk hadir. Astaga, benar-benar tidak terduga. Sebuah pertemuan investasi ternyata mengguncang keluarga besar Kyoto. Kamu, berhenti kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku tahu. Malam ini kamu lagi mau bikin onar. Aku peringatkan kamu, Ye Chen, malam ini kalau kamu berani lagi. Berani-beraninya kamu menunjuk Tuan Ye. Hati-hati, aku patahkan jarimu. Lepaskan aku. Si jelmaan rubah mana lagi kamu ini? Bagus juga kamu, Ye Chen. Baru beberapa hari cerai dengan putriku. Sudah cari wanita lain di luar. Benar-benar pengecut. Memang kecanduan makan gaji buta. Bersihkan mulutmu. Berani-beraninya kamu memukulku. Pukul kamu. Kalau bukan karena hubunganku dengan Shinru, ada ikatan pernikahan. Langsung aku hilangkan kamu berdua. Jangan sok, Pak Ki dan Nona Su yang mendukungmu. Berbuat semaumu di sini. Lihat dulu ini di mana. Ini Hotel Hai Cheng. Bukan Villa King He milik Nona Su. Aku sarankan, sekarang juga keluar dari sini. Kalau tidak Gimana? Malam ini aku lawan kamu. Anak kamu gimana? Jiang Lin masih bengong apa? Cepat beritahu Shinru. Cepat! Chang Yu, panggilkan ambulans untuknya. Jangan sampai mati di sini. Mengerti. Berani-beraninya kamu pergi. Shinru, selamat ya. Berhasil meraih investasi miliaran dari Kingshan Capital. Selamat juga untuk Tuan Lin. Katanya keluarga Lin kali ini beruntung karena musibah. Tidak hanya selamat dari situasi sulit, tapi juga berhasil mengambil alih banyak aset dari 3 keluarga besar lainnya. Kali ini keluarga Lin di Hai Cheng menjadi keluarga nomor 1 yang tak terbantahkan. Hanya keberuntungan saja. Selamat Nona Ki. Menjadi perusahaan pertama yang diinvestasikan oleh Kingshan Capital di dalam negeri. Ini seharusnya yang kedua. Bukan grup Su yang pertama. Lalu bagaimana? Nona Ki masih muda, tapi sudah punya kemampuan seperti ini. Tidakkah itu patut kita kagumi? Terima kasih, mari kita minum. Saya menghormati kalian. Ayo. Benarkah? Saya tidak tahu.
Apa maksudmu sebenarnya? Hanya bercerai. Kalau Mera Arayan padaku, mengapa mengganggu adikku? Kamu tahu sendiri bagaimana sifat adikmu. Tidakkah kamu sadar? Bagaimanapun juga, dia adalah keluarga dari CEO Ki. Kamu tidak menghargai perasaan CEO Ki, tidak juga menghargai perawatan keluarga Ki selama ini. Hari ini, anak kami dipukul sampai terluka. Kamu masih manusia. Kamu juga mau dipukul. CEO Ki, dia itu, atas perintah Ye Chen, memukul anak kami sampai parah, dan menampar nenek kami. Saya lihat mereka, tidak tahu hubungan apa. Siapa dia? Ada hubungannya dengan Direktur Ki. Dia melukai adikku, melukai ibuku. Dia harus membayar konsekuensinya. Dan kamu Ye Chen, kamu harus pergi ke rumah sakit hari ini untuk meminta maaf kepada adikku. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Oh. Aku ingat kita sudah bercerai. Apakah kamu memaafkan aku? Sangat penting bagiku. Ye Chen, jangan pikir, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya tidak rela. Sekarang keluarga Ki telah mendapatkan proyek miliaran dari Kingshan Capital. Dan kita sudah bercerai. Masa depan gemilang keluarga Ki tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Jadi kamu membenci aku, membenci keluarga Ki kan? Ki Shinru, kamu terlalu angkuh. Bagaimana? Bukan begitu. Jika tidak begitu, mengapa kamu melukai ibuku, melukai adikku? Jika tidak begitu, mengapa kamu datang ke sini? Mengapa terus menggangguku? Apa? Terus mengganggu. Ki Shinru, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Jika tidak begitu, mengapa kamu datang ke sini? Kamu harus paham, apa yang aku lakukan di sini tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu mengikuti langkah Direktur Ki? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa masuk? Biarkan aku pikir. Mungkinkah, tanpa izin, menyusup masuk? Hotel kumuh begini, apa perlu aku menyusup? Kamu ini benar-benar seperti perekat anjing. Ah, Sen Siap Hari XINRU Kemana. Kamu ikut kemana? Kamu ini laki-laki. Setiap hari ngikutin perempuan. Tidak malukah kamu? Tidak heran Shinru selalu bilang mau cerai denganmu. Lagi-lagi kamu, sepertinya pelajaran terakhir kali. Belum cukup ya? Hyarlin, tidak seperti tiga keluarga kecil lainnya yang lemah. Xiorang Chin Xiangro, belum cukup untuk membuat keluarga Lin pergi. Justru kamu, hari ini tanpa Qin Xiangru, tanpa Nona Su. Di sini, siapa yang berani membelamu? Keluarga Lin beberapa hari lalu mendapatkan sejumlah dana dari keluarga Zhao di Kyoto. Jika tidak salah tebak, keluarga Zhao membantu keluarga Lin kali ini. Pasti karena kakak Lin Fei, Lin Hua yang mengatur di belakang layar. Hah? Jadi begitu. Oh ya, Kakaknya akan mewakili keluarga Zhao dari Kyoto, menghadiri rapat investasi malam ini. tangan keluarga Zhao dari Kyoto benar-benar panjang jangkauannya. Lumayan menarik. Hei anak muda, masalah yang lalu. Aku bisa melupakannya. Tapi syaratnya, kamu harus melakukan seperti yang dikatakan Shinru. Sebentar lagi ke rumah sakit, minta maaf pada ibunya dan adiknya. Yang Master Lin, kamu tahu nggak? Rasanya mengalami 2 kali keputusasaan. Itu gimana sih? Maksud kamu apa? Aku cuma mau ngasih tahu kamu, jangan seneng dulu. Jangan pikir dengan bantuan keluarga Zhao dari Kyoto, kamu bisa tenang-tenang aja. Selama aku mau menghancurkan keluarga Lin, dewa aja nggak bisa ngehentiin. Keluarga Lin kali ini bisa bangkit lagi. Ternyata karena bantuan keluarga Zhao dari Kyoto. Keluarga Lin ini benar-benar misterius ya. Sampai bisa berhubungan sama keluarga Zhao dari Kyoto. Dulu pernah dengar, kakaknya yang Master Lin, itu orang penting di keluarga Zhao dari Kyoto. Ternyata benar ya. Kalau gitu, berarti kamu nggak ngehargain keluarga Zhao dari Kyoto? Ya nggak. Betul. Keluarga Zhao dari Kyoto di mataku nggak ada artinya. Berani banget kamu ya. Ya Chan, aku nggak nyangka kamu sekarang jadi sebodoh ini, jadi sombong dan angkuh. Sampai nggak ngehargain keluarga Zhao dari Kyoto. Dari mana kamu bisa segitu pedenya? Apa dari Master Qin atau Miss Su? Keluarga Zhao dari Kyoto. Itu apaan sih? Sampai berani disebutin di depan tuannya. Kamu tahu nggak kalau kamu ngomong gini, bisa ngebunuh Ye Chen. Yang aku tahu, kamu ini cewek yang tolol banget. Kamu, Shinru. Hei bocah, jangan pikir kalau kamu ngandelin Master Qin dan Miss Su. Kamu bisa seenaknya. Aku kasih tahu ya, hari ini Master Qin dan Miss Su nggak dateng. Walaupun mereka dateng, nggak bakal bisa ngelindungin kamu. Tahu kenapa? Karena semua orang yang hadir di sini hari ini, tidak ada satupun yang bisa mereka sombongin. Mereka memang nggak bisa sombongin, tapi bukan berarti aku nggak bisa. Ye Chen, aku udah bener-bener muak sama kamu. Mending kita langsung aja. Kamu kasih harga, selama masih dalam batas kemampuanku. Berapapun kamu minta aku bakal setuju. Aku sekarang nggak tahan, nggak mau lihat kamu sedetik pun. Kamu bilang apa? Kasih harga. Benar kamu sekarang terus-terusan nempel sama aku. Ya cuma karena uang kan. 5 tahun. Kita udah bersama selama 5 tahun. Dan kamu lihat aku kayak gini ya. Gimana? Kamu merasa diri kamu mulia ya? Pengen uang bilang aja langsung. Gak ada yang perlu malu. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, cuma bikin aku jijik aja. Ki Shinru, aku ingetin kamu sekali lagi. Jangan terlalu sok. 20 juta cukup nggak? 20 juta itu bisa buat kamu hidup beberapa turunan. Lagian kayak kamu ini, cuma supir taksi kelas bawah aja. Aku saranin, cepetan aja terima, biar nggak ribut hari ini.
Kamu bisa nggak dapat sepeser pun. Tenang aja. Uang kamu aku nggak bakal ambil sepeser pun. Lalu kamu pengen apa? Aku udah ngingetin kamu hari ini. Acara kayak gini, bukan tempatnya kamu buat cari perhatian. Mending kamu cepetan pergi. Jangan keras kepala terus. Kamu pikir kamu siapa bisa ngusir aku? Oke. Lalu kamu kasih tahu aku, kamu masuknya gimana hari ini? Aku masuk dengan cara yang benar. Ada masalah apa? Masuk. Kamu nggak lihat ini tempat apa? Apakah ini tempat untuk orang kelas bawah? Hanya hotel jelek ini. Masuk aja masih ada kelasnya. Kami nggak ada kelas. Tapi kami punya ini. Kamu punya nggak? Nggak, tapi itu nggak pengaruhi. Aku berdiri di sini hari ini. Nggak punya masih berani masuk paksa. Gini deh kasih kesempatan. Kamu sekarang pergi sendiri. Kalau nggak, nanti aku panggil satpam. Kamu bakal digotong keluar. Oh ya, aku pengen lihat. Siapa yang bisa buat aku merangkak keluar? Satpam. Ambil 2 orang yang nggak tahu diri ini. Keluarkan. Aku tahu, kenapa hari ini begitu berani. Bawa bodyguard dia. Betul kenapa? Masih berani suruh aku merangkak keluar. Yechen, kamu cuma sampah. Kamu cuma bisa bersembunyi di belakang cewek. Oh ya, betul. Ini bukan pertama kalinya. Kau menyuruh cewek membelamu. Yechen, kamu pergi aja. Tolong deh. Ki Shinru, kamu mati-matian suruh aku pergi. Sebenarnya kenapa? Untuk kebaikanmu. Dan juga untuk diriku. Kamu bakal celaka. Nanti aku juga kena getahnya. Lagian kita pernah suami istri. Meskipun sudah cerai, kamu melakukan hal-hal ini. Nanti semua ini akan berdampak buruk padaku. Pada dasarnya, kamu Ki Shinru hanya memikirkan dirimu sendiri. Baiklah. Semua ini untuk kepentinganku sendiri. Sudah cukup. Tapi kamu harus tahu, hari ini sangat penting bagiku. Bagi keluarga Ki, sangat penting. Malam ini, Direktur Kingshan Capital Nyonya Chen. Beliau akan datang langsung ke lokasi untuk menandatangani kontrak miliaran dengan saya. Bagi keluarga Ki, ini adalah momen bersejarah. Kamu tega sekali, mau menghancurkan usaha bertahun-tahun saya. Sudah lama saya bilang, kontrak investasi yang kamu pegang. Saya yang membantu mengusahakannya. Selama saya masih ada di sini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Kalau kamu biarkan saya pergi hari ini, maka sulit dipastikan. Kalau begitu, Direktur Chen dari Kingshan Capital juga harus mendengarkanmu. Benar. Chen Yuning baru memutuskan investasi karena perintah saya. Baru memutuskan untuk berinvestasi padamu. Kurang ajar, gelar Direktur Chen. Bukan untuk diucapkan sembarangan oleh orang seperti Hanya kamu. Chen Yuning saja. Apa artinya? Nona Chi, saya mau tanya anak muda bernama Ye ini. Apakah karena kamu bercerai dengannya, sehingga dia menyimpan dendam, datang hari ini untuk mengacau, merusak rencanamu? Benar kan? Benar Pak Wang. Anak ini bukan pertama kali melakukan hal seperti ini. Jadi ini cuma masalah percintaan. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Tapi saya penasaran. Dari mana kamu dapat keberanian meremehkan keluarga Shao dari Kyoto? Bahkan tidak menganggap CEO Chen dari Kingshan Capital. Mungkin CEO Su terlalu memujinya. Padahal dia bahkan tidak punya ondengan oncek malam ini. Orang rendahan seperti dia, bagaimana mungkin mengerti tingginya keluarga Shao dari Kyoto? Dan bagaimana mungkin tahu identitas lain yang luar biasa dari CEO Chen? Kalau begitu, anak ini hanya berpura-pura. Tidak, dia sedang mencari kematian. Apakah kamu dengar? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kenapa hanya dengan memanggil Chen Yuning? Dia harus membunuhku. Membunuhmu mungkin tidak, tapi membuatmu menderita. Hanya perlu satu kata dari CEO Chen. Hal ini tidak kusangka. Ternyata posisi Chen Yuning sangat tinggi di mata kalian. Setidaknya aku tidak sia-sia membesarkannya dulu. Baiklah, aku akan menunggu dia datang. Lihat apakah dia berani membuatku menderita. Berani sekali. Sepertinya kamu merasa hidupmu terlalu panjang. Menurutku anak ini sama sekali tidak tahu identitas asli CEO Chen. Kalau begitu coba katakan, apa sebenarnya identitas luar biasa itu? Aku yang akan jelaskan. CEO Chen bukan hanya penanggung jawab Kingshan Capital. Dia juga memiliki identitas lain sebagai salah satu 4 dewa perang dari Longmen. Dan bawahan langsung kaisar dengan kode nama Jukwe. Di Longmen semua orang tahu. Tidak kusangka, ternyata CEO Chen adalah salah satu dari 4 dewa perang Longmen. Tidak heran para pemimpin dari 3 konglomerat besar ini sangat menghormatinya. Chen, kamu masih bisa pergi sekarang. Kemarin aku beruntung bisa berbicara dengan Direktur Chen melalui telepon. Asalkan kamu pergi sekarang, aku masih bisa membantumu memohon ampun dan membiarkanmu pergi. Artinya, hari ini aku harus pergi, atau pasti mati. Kamu sudah tahu itu. Hari ini bahkan jika Chen Yuning datang, dia harus berlutut padaku. Baik. Sangat baik. Tampaknya kamu hari ini benar-benar mencari kematian. Semua
Pasti kalian semua mendengar. Apa yang dikatakan anak ini tadi. Anak ini, seorang dari lapisan bawah masyarakat. Tidak tahu tinggi rendahnya langit. Berkata dengan sombong, dan mengganggu ketertiban acara. Di depan kita semua. Bahkan, terhadap Longman, salah satu dari 4 dewa perang Dewi Jukwe. Berkata dengan sombong, berkata dengan lancang, bahwa dia ingin Dewi Jukwe berlutut padanya. Kalian pikir orang seperti ini pantas mati? Pantas mati. Anak ini tidak menghormati Tuan Chen. Itu berarti tidak menghormati Longman. Dan lebih tidak menghormati Kaisar Agung. Pantas mati, orang dengan status rendah seperti ini, dari lapisan bawah masyarakat. Berani berkata dengan lancang. Pantas mati. Benar. Aku mengusulkan. Sekarang kita menahannya. Tahan dia. Jika kamu ingin mati, segera pergi. 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 Mengapa aku harus pergi? Kamu pikir mereka bisa menggangguku? Baiklah kalau kamu tidak mau pergi. Maka hidup atau matimu selanjutnya tidak ada hubungannya lagi denganku. Sudahlah XINRU. Karena anak ini nekat mencari mati sendiri. Untuk apa kamu masih peduli padanya? Benar Tuan Lin. Sekali lagi berhasil menghasut orang-orang untuk mengepungku. Tapi sayangnya, hari ini meskipun kalian, semua orang berkumpul, tidak akan bisa menandingi kekuatanku sendiri. Mau menangkapku, itu hanya mimpi di siang bolong. Kalau ditambah dengan aku, masih tidak bisa menandingi kekuatanmu sendiri. Kalau ditambah dengan aku bagaimana? Kakak. Akhirnya kamu datang. Kakak sulung Tuan Lin. Apakah dia itu, kepala keluarga Zhao, dari Kyoto? Kepala rumah tangga itu. Konon katanya sang kepala rumah tangga ini, dulu, bahkan menolak hak waris keluarga Lin. Tidak mau menerima hanya untuk bisa bergabung dengan keluarga Zhao di Kyoto. Tampaknya selama ini, posisinya di keluarga Zhao Kyoto jauh lebih kuat daripada menjadi kepala keluarga Lin. Jauh lebih hebat. Kepala rumah tangga Lin, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar belakangan ini? Selamat datang kepala rumah tangga Lin. Tidak bisa menyambut dari jauh. Mohon maaf. Ternyata kepala rumah tangga Lin. Saya Li Cheng Hui. Manajer Sunrise Capital. Sangat terhormat bertemu dengan kepala rumah tangga Lin. Kalian bertiga. Padahal juga tokoh besar di dunia bisnis. Hari ini malah tidak bisa mengalahkan seorang yang cuma supir taksi. Tidak bisa menanganinya. Ini kalau sampai tersebar, nggak bakal jadi bahan olokan ya. Mas soal ini. Sebenarnya bukan salah mereka bertiga. Siapa yang nyangka anak ini? Hari ini bawa bodyguard. Dia bawa bodyguard. Kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mas, aku yakin. Begitu kamu datang, pasti ada cara buat nanganin dia. Lin kamu nggak tahu. Anak inilah. Nggak cuma menghina orang yang bertanggung jawab di Kingsan Capital, Master Suke. Dia juga nggak nganggap keluarga Zhao dari Kyoto. Benar. Anak muda, kamu sedang menghina Master Suke. Ini urusan aku nggak ikut campur, karena Master Suke pasti akan menghina kamu. Tapi kamu nggak nganggap keluarga Zhao dari Kyoto. Kamu nggak tahu nasibmu nanti apa ya. Ngoceh mulu. Cuma anjingnya. Keluarga Zhao dari Kyoto berani-beraninya ngomong sama aku. Aku kira kamu hebat-hebat amat. Ternyata cuma omong doang. Kalau gitu gampang, buang dia keluar. Mau mati ya? Buang dia juga keluar. Berhenti. Lin, kamu berani banget. Orangku berani kamu sentuh. Nonsu. Anak ini sombong dan nggak tahu diri. Masuk tanpa izin udah parah. Dia juga nggak nganggap keluarga Zhao dari Kyoto. Menurutmu, orang seperti ini seharusnya diberi pelajaran bukan? Siapa bilang dia masuk tanpa izin hari ini? Justru aku yang mengundangnya. Apa? Kamu yang mengundangnya. Ada masalah, Butler Lin. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu cuma mencari seseorang yang lemah untuk diintimidasi, menunjukkan kesetiaanmu pada majikanmu. Tapi sayangnya, hari ini kau salah pilih orang. Kalau kau berani menyentuh Tuan Ye sedikit saja, aku jamin kau akan mati dengan mengenaskan. Nona Su. Kamu keterlaluan. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kamu Butler Lin dulu melepaskan hak waris keluarga Lin. Karena kamu tahu, bahkan menjadi anjing di keluarga Zhao di Kyoto lebih baik daripada menjadi kepala keluarga Lin. Sekarang, impianmu sudah terwujud. Selamat ya. Nona Su, kamu sedang bermain api. Apa aku salah? Sekarang kamu, bahkan ketiga pemilik konglomerat, harus merayu kamu. Ini membuktikan pilihanmu dulu memang benar, dan juga membuktikan menjadi anjing di keluarga Zhao benar-benar lebih baik daripada menjadi kepala keluarga Lin. Nona Su, kalau kamu masih terus lancang, maka aku pergi sana. Nona Su, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu masih terus enaknya, kalau begitu jangan salahkan aku. Atas keluarga Su kalian yang tidak sopan. Apa, kamu punya keberanian itu? Apa? Nona Su, kamu tampaknya lebih tidak menganggap keluarga Zhao di ibu kota ini sebagai sesuatu yang penting di matamu. Sejujurnya, keluarga Su kami dengan keluarga Zhao di ibu kota awalnya ada perjanjian pernikahan. Meskipun sejak dulu aku menolak pernikahan ini. Tapi, seekor anjing penjaga keluarga Zhao meski diberi 100 nyali, tidak akan berani menyentuhku sedikit pun. APA, ternyata Nona Su dan Tuan Muda Zhao dari ibu kota punya perjanjian pernikahan, lalu kenapa dia masih begitu dekat dengan menantu gagal keluarga Ki ini? Apa? Tuan Muda Zhao, apa kamu mendengarnya semua? Kamu diam-diam menelepon Zhao Xian? Nona Su, Tuan Muda Zhao,
mengundang Anda untuk menerima panggilan telepon ini. Saya pikir kamu perlu memberikan penjelasan yang baik tentang hubunganmu dengan Tuan Ye ini. Zhao Xian, dengarkan baik-baik. Aku Suhan, adalah wanita yang takkan pernah bisa kau dapatkan. Tentang hubunganku dengan Tuan Ye, aku sebenarnya tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Tapi jika kamu ingin tahu, maka akan kuberitahu. Aku suka Tuan Ye. Tuan Yuda Zhao. Baiklah, aku mengerti. Semuanya, mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan grup Su, segala bentuk kerjasama, dan umumkan kepada semua mitra bisnis. Berhenti dengan Su Group. Segala transaksi bisnis. Saya yang tidak memecuai. Berarti melawan keluarga Zhao kita. Non, teleponmu. Sudah tak bisa kujawab lagi. Langsung matikan saja. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Nonsu, kamu demi aku menyakiti keluarga Zhao Kyoto dan membuat Su Group terjebak dalam krisis. Lalu sekarang, giliranku untuk membantu kamu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Menunggu konferensi investasi ini berakhir. Aku berjanji, kelompok Su MU akan semakin kuat. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Maka, aku sudah bertahun-tahun di keluarga Zhao. Tak pernah mendengar perusahaan yang diblokir oleh keluarga Zhao bisa bertahan sampai sekarang. Kau merasa dirimu Takeda jalan kilyar lagi ya. Sekarang di sini. Otakmu rusak ya. Siapa sebenarnya yang benar-benar tanpa jalan keluar? Kita tunggu dan lihat nanti. Terima kasih kepada semua atas kehadiran kalian di konferensi investasi malam ini. Acara akan segera dimulai. Pak Chen juga sedang dalam perjalanan. Mohon segera menuju tempat duduk sesuai nomor di undangan. Duduk. Nonsu, bolehkah aku mengajakmu untuk duduk bersama? Tentu saja. Berhenti. Ye Chen. Di sini tidak ada tempat duduk Anda. Tuan Lin, kau benar. Mr. Yip tidak memiliki surat undangan. Memang tidak ada kursi, tapi aku punya. Dan aturan konferensi investasi ini, aku punya hak. Tuan Ye diundang untuk duduk bersamaku. Bukankah itu? Karena kau tahu aturannya, maka itu akan mudah. Kau tahu aturan. Anda bertanya pada diri sendiri. Kursi di baris pertama ini. Apakah Anda memenuhi syarat untuk duduk? Nona Su. Ini adalah posisi barisan depan. Hanya ratusan miliar orang. Untuk duduk. Sisa yang saya tahu. Kau baru saja mencapai 10 miliar. Aku akan menghitung. Tampaknya, kau hanya bisa duduk di baris kedua. Nona Su, menguraikan mereka. Kami duduk. Ya Chen, kamu sangat berani. Kursi di baris pertama ini. Aku tidak memenuhi syarat untuk duduk. Kau duduk santai. Akan menunggu Suzaku datang. Aku melihat bagaimana kau mati. Aku ingin duduk di kursi ini. Bagaimana kau bisa? Ye Chen, apakah kamu gila? Cepat berdiri. Ye Chen, kau baru saja menyinggung Tuan Lin pembantu rumah tangga. Juga menyinggung kepala beberapa konsorsium besar. Itu saja. Tapi kau sekarang harus menghentikan omong kosong Anda. Bagaimana aku duduk di sini bikin kamu gak nyaman ya? Bukan soal nyaman atau enggak. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kalau sampai bikin marah, sang Dewa Jukwe yang akan datang. Gimana aku jelasin ini? Apakah kamu sengaja mau menghancurkan investasi yang susah payah aku dapatkan? Aku udah bilang sebelumnya, selama aku masih di sini hari ini, gak ada yang bisa menghancurkan kontrak itu. Ye Chen, sekarang udah kayak gini. Kamu masih aja ngomong besar. Balas dendam ke aku seru ya? Kamu mau uang? Aku bisa kasih. Kamu mau aku minta maaf? Aku juga bisa minta maaf. Kamu mau aku ngapain lagi? Qi Xinru, sampai sekarang kamu masih gak percaya sama aku? Ya. Percaya apa? Percaya omongan besarmu? Percaya kesombonganmu? Atau percaya apa yang kamu bilang? Investasi ratusan miliar ini berkat kamu. 5 tahun. Aku kenal kamu 5 tahun. Kamu punya kemampuan apa? Aku nggak tahu ya. Oke, kalau kamu gak percaya, aku bakal bikin kamu percaya. Perintahkan, batalkan investasi ratusan miliar ini untuk keluarga Qi. Ye Chen, aku nggak pernah sedih kayak gini. Seperti hari ini. Nggak pernah. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk tamu spesial malam ini, Miss Qi Xinru. Naik ke panggung untuk berbicara. Oke, kalau kamu nggak peduli dengan nyawamu sendiri, aku juga nggak bakal ngurusin kamu lagi. Maaf semuanya, baru aja dapat kabar darurat. Qingshan Capital
Soal investasi ratusan miliar ke keluarga resmi dibatalkan. Nggak mungkin. Gimana bisa tiba-tiba dibatalkan? Jangan-jangan si itu yang ngacauin. Kenapa? Kenapa investasi kita dibatalkan? Padahal udah deal semua. Malam ini juga mau tanda tangan kontrak. Gimana? Maaf Nona Ki, aku cuma ngasih kabar aja tentang apa yang terjadi. Aku beneran nggak tahu. Mohon terima kenyataan. Ini nggak mungkin benar. Aku nggak percaya. Ye Chen. Pasti kamu yang rusuhin acara malam ini. Sampai bikin marah semua orang. Dan menghina Zukue di depan umum. Sekarang Mira Kamera. Sampai kontrakku dibatalkan. Kamu puas? Dasar orang nggak bisa diandalkan. Orang lama. Kizong kenal kamu. Bener-bener sial banget. Sadar diri deh. Di sini, kamu nggak ada hak buat ikut campur. Kamu berani mukulin aku. Aku ingat dulu kamu bilang, kamu bisa dapat investasi ratusan miliar ini. Itu berkat bantuan si Linda Xiao. Kalau gitu, sekarang kan kamu harusnya minta tolong dia. Biarkan dia bantu kita lagi. Iya Kizong. Kita bisa minta tolong lagi. Sama Linda Xiao. Maaf ya, Linda Xiao. Aku juga tidak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Aku akan mencoba. Terima kasih Tuan Lin. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan Pak Chen. Bagaimana aku bisa membantunya? Aku akan menelepon. Lumayan bisa berpura-pura. Aku lihat, kamu mungkin bahkan tidak tahu siapa yang akan kamu telepon. XINRU. Telepon ke pihak Pak Chen. Sudah aku lakukan. Apakah dia akan mencabut investasi miliaranmu? Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Sedangkan kamu, bukankah semua ini karena kamu? Shinru bisa sampai seperti ini. Bukan karena kamu juga. Nona Su, waktunya sudah tiba. Maaf semuanya. Sekarang ada pengumuman darurat. China Cheng Shan Capital membatalkan investasi miliaran untuk keluarga Qi. Sekarang kami memutuskan untuk grup Su dalam investasi miliaran yang sudah ada menambahkan 200 miliar. Selain itu, King Shan Capital akan memberikan semua dukungan sumber daya untuk grup Su di seluruh dunia. Kami berencana dalam 2 tahun membuat grup Su menjadi pemimpin bisnis di dalam negeri. Selanjutnya mari kita persilakan Nona Su naik ke panggung untuk berbicara. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah anak muda bernama Ye ini benar-benar memiliki kemampuan sebesar ini? Ini tidak mungkin. Chuang Kuzuke. Bahkan kami tidak bisa mendekati. Kenapa dia bisa? Benar. Apa haknya untuk menentukan niat investasi? King Shan Capital. Ini pasti kebetulan. Nona Su, naiklah ke panggung. Tuan Ye, apakah semua ini benar-benar kamu yang atur untukku? Semua itu tidak penting. Yang penting adalah kamu memilih untuk percaya padaku. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Menerki, apakah semua ini benar-benar ulah Ye Chen itu? Tidak. Ini tidak mungkin. Apa haknya? Tunggu sebentar. Kalian tidak bisa percaya pada kata-katanya saja. Pembawa acara kecil ini mungkin saja palsu. Apa haknya untuk mewakili King Shan Capital dan memutuskan hal-hal ini? Apa haknya? Benar semuanya. Kurasa kalian jangan sampai tertipu oleh anak ini. Kurasa pembawa acara di atas panggung itu 80% adalah aktor yang dia bayar. Bagus sekali. Tuan Lin, kemampuanmu untuk memutarbalikkan fakta benar-benar membuatku terkesan. Apa aku salah? Jika anak di atas panggung ini bukan aktor yang kamu bayar, maka katakan padaku, apa haknya sebagai pembawa acara untuk mewakili King Shan Capital dan berbicara atas nama mereka? Tuan Lin, kamu begitu suka mengadu domba, membalikan fakta. Apa kamu tidak pernah berpikir, nanti kalau Chen Yuning datang, bagaimana cara menyelesaikannya? Aku takut kamu tidak akan bisa menunggu saat Dewa Ju Kue datang. Kenapa? Apa kamu ingin mengusirku? Kamu cuma supir taksi. Orang kecil. Seharusnya tidak ada di sini. Bukankah kamu yang seharusnya pergi? Anak ini tidak tahu aturan, tidak tahu sopan santun, membuat semua orang marah. Seharusnya diusir. Aku usulkan semua yang hadir di sini, kita bersama-sama menjeliarkan parenta untuk menghabisi dia. Benar, aku setuju untuk menghabisi dia. Biar dia tidak bisa bangkit lagi. Harus dihabisi. Usir dia. Ye Chen, aku tadi benar-benar mengira itu kamu yang membatalkan investasi King Shan Capital untuk keluarga Qi. Sejujurnya, ada saat itu aku benar-benar menyesal. Menyesal tidak menghargai dengan baik. Tidak menyangka. Ternyata itu hanya sandiwara kamu. Kenapa? Semua yang kamu lakukan hari ini hanya untuk membalas dendam padaku. Atau kamu hanya ingin membuktikan betapa hebatnya kamu. Sengaja pamer di depanku. Tapi kamu tahu tidak?
Apa yang kamu lakukan hari ini? Akan ada konsekuensi apa? Aku bersedia bersama Tuan Ye menanggung semuanya. Nona Su, bagaimana kau merasa malu? Katakan seperti ini, dia melakukan ini hari ini. Jelas untuk Anda. Dan Anda tidak hanya menghalangi dia, juga memanjakan dia. Kau hanya akan membunuhnya. Lalu bagaimana? Bahkan gunung pedang dan lautan api, aku akan tinggal bersamanya. Selain itu, siapa bilang apa yang dia lakukan hari ini? Ini hanya sebuah drama. Kau tidak percaya padanya. Kau bodoh. Terlalu bodoh. Aku tidak akan terlihat. Jadi tidak ada mata. Lihatlah dia. Baik. Nona Su, saya harap Anda tidak menyesal. Nona Su. Kapan saja, masih berpikir untuk melindunginya. Itu benar. Jika ada yang berani, kalau begitu pindah rumah Su. Nona Su, tolong jangan lupa. Keluarga Su kalian sudah oleh kami Kyoto Sao rumah diblokir. Sekarang kau tidak bisa. Anda masih berpikir melindungi dia. Aku bilang padamu, jika kau melihat ke belakang sekarang, aku akan mempertimbangkan. Atau kau akan berakhir seperti dia. Pramugara Lin, kau melakukan pekerjaan yang indah. Selamat datang di Suzaku. Anda datang. Anak laki-laki. Tuan Suzaku telah datang sekarang. Akan datang. Aku melihat bagaimana kau akan mati. Apa yang harus saya lakukan? Sudah kuberikan nasihat. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Jukwe, baru saja. Apa yang kalian lakukan? Menjawab Tuan Jukwe. Orang ini melanggar masuk ke pertemuan dan di depan umum. Menyinggung banyak keluarga terhormat. Dia juga menghina Anda di depan umum. Perbuatannya ini tidak bisa dimaafkan. Saya sudah bekerja sama dengan 3 konglomerat untuk menangani perbuatannya dengan menghukum mati di tempat. Sebagai peringatan. Hukum mati. Sebagai contoh, Ya. Orang ini, perbuatannya sudah menimbulkan kemarahan banyak orang. Hari ini, kita harus menghukum mati di tempat. baik. Bagus Lin sang pengurus. Kamu sekarang sungguh hebat. Tidak ada artinya. Kamu hanya anjing keluarga Zhao. Kamu ingin mati. Tuan Zuke, apa maksud Anda? Bawahan? Saya Chen Yuning. Kode nama Jukwe, menghormat Tuan Ye. Tuan Zuke, apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Tuan Zuke, kenapa pada anak ini? Sangat hormat. Apakah kami meremehkan identitas anak ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia pikir dia siapa? Maaf Tuan Ye, karena Chen terlambat datang, membuat Anda merasa tidak nyaman di sini. Saya bersedia menerima semua hukuman. Untung Anda terlambat. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menyaksikan kehebatan orang-orang di sini? Maaf Tuan Ye, hari ini pasti akan memberikan Anda penjelasan yang memuaskan. Baru saja, siapa yang bilang ingin membunuh Tuan Ye sedih? Berdiri di depan saya, dengan jujur. Berlutut di depan Tuan Ye. Minta maaf. Jika siapapun yang tidak patuh, hari ini tidak ada yang bisa keluar dari ruangan ini. Tuan Zuke, dia hanya menantu Kilyar kecil, supir taksi, orang kecil. Mengapa Anda sangat menghargainya? Apakah Anda salah paham? Kurang ajar. Cepat minta maaf. Tuan Jukwe, alasan kami berselisih dengan anak ini adalah untuk menjaga reputasi Anda. Tapi sekarang Anda menyuruh saya berlutut di depan anak ini. Saya Wang Tao yang pertama tidak setuju. Benar. Apa yang kami lakukan hari ini? Semua untuk Tuan Jukyu. Sebelumnya kami tidak tahu Tuan Ye kenal dengan Anda. Jika ada kesalahan, kami bersedia minta maaf. Tapi kau membuatku berlutut. Maafkan aku. Orang dewasa Suzaku, mari kita minta maaf bisa. Tapi berlutut. Aku juga tidak bisa. Kalian sangat berani. Orang dewasa Suzaku, kami menghormati Anda. Karena Anda pantas mendapatkan rasa hormat kami. Tapi anak ini, mengapa dia membuat kita berlutut dia? Selain itu, aku hari ini, itu mewakili kita di rumah Kyoto Sao. Jika aku berlutut, bukankah itu kita, keluarga Kyoto Sao juga berlutut? Anda pikir, apakah dia layak? Kau hanya sebuah anjing penjaga di rumah Zhao. Kau benar-benar menganggap dirimu serius. Aku bilang padamu, hari ini, bahkan orang tua dari keluarga Zhao, dia datang juga untuk Tuan Ye. Cangkul mengakui kesalahan. Orang dewasa Suzaku, Anda hanya bercanda. Keluarga Kyoto kami Sao, meskipun tidak sebagus Longmen, kuat. Tapi bagaimana dengan Kaisar? Melihat kami Tuan Sao, saya khawatir saya harus memberikan permukaan tipis 3 poin. Orang dewasa Suzaku, Anda, saya khawatir itu tidak memenuhi syarat. Lihatlah ke bawah rumah kami di Kyoto. Belum lagi anak ini. Meskipun dia mendapatkan rasa hormat Anda, tapi di mata keluarga Sao kami, mencubit dia. Ini seperti mencubit semut. Sesederhana itu. Jadi begitu, kamu masih tidak mau berlutut minta maaf, benar kan? Tuan Jukwe, Barson,
Tiga konglomerat sudah menyatakan sikap. Tapi, saya bisa mempertimbangkan wajah Anda dan meminta maaf padanya. Tapi untuk membuat kami berlutut, maaf, saya tidak bisa. Baik, saya sudah memberikan jalan keluar. Tapi kamu sendiri tidak tahu terima kasih. Dan kalian semua, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi. Berlutut. Atau tidak. Tuan Jukwe, Anda mempermalukan kami di depan umum. Sepertinya kurang tepat. Perkataan Pak Wang benar. Tuan Zuke, semua ada batasnya. Anda melakukan ini, membuat kami sulit. Tuan Jukwe, meskipun Anda meminta kami berlutut padanya, apakah Anda harus memberikan alasan yang meyakinkan kami? Dia memangnya siapa? Apa haknya membuat kami berlutut padanya? Karena dia adalah pria saya Shenrui. Cukup kan? Tuan Ye, pertama kali bertemu, kamu lebih tampan dari yang saya bayangkan. Kamu namanya Shenrui. Kyoto, putri keluarga Shen, Shenrui. Benar, selain sebagai putri keluarga Shen, identitas ini, saya punya identitas lain. Itu kamu, tunangan yang belum pernah bertemu. Apakah tuannya masih ingat? Sepertinya, ada perjanjian pernikahan itu. Ini, anak ini, ternyata tunangan. Putri keluarga Shen dari Kyoto. Keluarga Shen dari Kyoto ini, sejajar dengan keluarga Shao dari Kyoto. Tidak heran, dia tidak menghiraukan keluarga Shao. Kalau aku jadi menantu keluarga Shen, pasti juga tidak takut dengan keluarga Shao. Ternyata, kita masih meremehkan identitas anak ini. Xiao Chen, saya hari ini mewakili keluarga Shen dari Kyoto untuk menghadiri konferensi investasi Anda. Ini sebenarnya untuk menghormati Anda. Tapi mengapa di perjalanan ke sini, saya mendengar ada orang yang ingin membunuh tunangan saya? Xiao Chen, apakah Anda harus memberi saya penjelasan? Nona Shen, masalah ini memang salah saya. Nona Shen, saya Wang Tao mengakui kesalahan. Nona Shen, saya Wang Tao mengakui kesalahan. Maaf, Tuan Ye, saya Wang Tao yang tidak tahu diri. Saya bersedia berlutut dan membungkuk untuk meminta maaf. Semoga Anda bisa memaafkan. Tidak perlu. Karena Anda sudah mengakui kesalahan, maka saya juga tidak akan menyulitkan Anda. Tapi Anda harus membayar untuk kesalahan yang Anda lakukan harganya. Itu saja. Menempatkan Anda di Shenyang International. Keuntungan untuk 10 tahun ke depan. Semua disumbangkan untuk amal. Hal hari ini telah berlalu. Anda tidak bisa melakukannya. Terima kasih Tuan Ye. Saya Wang Tao berjanji di sini, 10 tahun ke depan. Semua dari Shenyang International. Keuntungan akan menyumbangkan semuanya. Semua orang di sini bisa bersaksi untuk uang total. Mengapa kamu menderita? Pramugara Lin, kenapa kau tidak mengerti? Nona Shen, satu-satunya pewaris keluarga Kyoto Shen. Tuan Ye adalah tunangannya. Kami, lihat itu. Mister, kalau begitu aku akan pergi. Mister, hari ini aku tanpa mata. Aku mewakili Tianhe. Modal Tianhe. Bersedia Minayambang. Keuntungan untuk 10 tahun ke depan. Untuk amal. Juga silakan. Tuan Ye tinggal. Terima kasih. Maaf Mr. Yip. Saya juga berjanji. Bersedia Minayambang Modal Matahari Terbit saya. Keuntungan untuk 10 tahun ke depan. Untuk amal. Tuan Ye. Biarkan aku hidup. Chen Yuning, kau akan mengawasi mereka. Janji yang dibuat hari ini. Jika mereka tidak melanggar janji, lalu aku tidak akan menjawab malam ini. Tapi jika mereka berani melanggar janji, silakan kamu yang atur. Saya patuh. Menerlin. Sekarang giliranmu. Jun Shuke. Saya datang hari ini atas nama Tuan Shao dari keluarga Shao di Kyoto untuk menghadiri acara investasimu. Anda melakukan ini. Apakah tidak terlalu berlebihan? Seekor anjing benar-benar merasa dirinya penting. Manajer Chen, jika Anda bahkan tidak berani menghadapi seekor anjing, maka saya benar-benar meragukan identitas Anda sebagai Junzu Zukue. Kalau begitu karena Nona Shen sudah berbicara, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bawa dia keluar. Dan berikan pelajaran yang keras. Tuan Ye, maka keluarga Lin saya. Keluarga Lin di Haicheng secara resmi dicabut. Pergi. Sekarang saya dengan resmi mengumumkan. Kingshan Capital akan memasuki Haicheng dan akan mengalokasikan 100 miliar dana untuk mendukung berbagai perusahaan besar. Di antaranya, Grup Su adalah perusahaan pertama yang kami pilih. Kami akan menambahkan
investasi 10 miliar untuk grup Su. Dan menambah 200 miliar investasi. Selain itu, saya juga mengumumkan pembatalan investasi 100 miliar untuk keluarga Qi. Mengapa kamu begitu membenciku? Tuan Ye, siapa dia? Kenapa terlihat sangat marah? Mantan istriku. Oh, jadi dia mantan istrimu. Halo Nona Qi. Terima kasih atas perhatianmu terhadap tunanganku selama ini. Dan juga terima kasih karena telah mengembalikan tunanganku padaku. Sekarang kamu senang. Qi Xinru. Jangan merasa dirimu mulia. Atau seperti menderita ketidakadilan besar. Kita sudah bercerai. Aku tak perlu peduli perasaanmu apapun. Jangan juga kamu menyindir, menyalahkanku. Jadi kamu balas dendam seperti ini. Apa maksudnya balas dendam? Semua akibat yang kamu alami hari ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Dulu kalau saja kamu mendengarkan setengah kata dariku, kau takkan sampai seperti ini hari ini. Bukan begitu? Jangan di depanku berlagak seperti orang yang menang. Kehebatanmu hari ini, apa bedanya dengan yang dulu? Hari ini cuma Nona Shen yang membelamu. Pada dasarnya, kamu cuma hidup dari belas kasihan. Di sini tak ada tempatmu bicara. Nona Qi, jaga orang di sekitarmu. Kalau berani membuatku marah lagi, jangan hanya investasi ratusan miliar. Keluarga Qi yang dibatalkan. Percaya tidak, aku akan menghancurkan keluarga Qi. Ye Chen, meski hari ini aku kalah memalukan, aku tak kalah olehmu. Aku lebih rela investasi ratusan miliar itu tidak kumiliki daripada menunduk padamu. Nona Qi, jangan sampai menyesal. Tenang saja. Dia belum pantas membuatku menyesal. Jianglin, kita pergi. Tuan Ye, mantan istrimu ini kurang ajar ya. Tapi aku suka karakternya. Karena semakin dia seperti ini, semakin dia tak bisa mendapat kamu. Nona Shen, boleh kita cari tempat untuk ngobrol? Baiklah, aku sudah menunggu kata-katamu ini, ayo pergi. Nona Su. Sekarang, kamu sudah mendapatkan investasi 30 miliar dari Qingshan Capital. Selanjutnya tinggal menandatangani kontrak. Aku percaya, kamu dan Pak Chen juga punya banyak hal untuk dibicarakan. Kalau begitu aku tidak ikut. Tuan Ye. Nona Su, kamu benar-benar tidak tega melepas Tuan Ye. Pak Chen bercanda. Tuan Ye statusnya mulia. Bagaimana mungkin dia memandang seseorang kecil seperti aku? Nona Su, jangan merendahkan diri. Meskipun Tuan Ye punya pertunangan dengan Nona Shen, tapi Tuan Ye beberapa kali di hadapanku memuji Nona Su. Kamu mungkin masih punya kesempatan. Pak Chen, bolehkah aku bertanya siapa sebenarnya Tuan Ye? Siapa sebenarnya identitasnya? 3 hari lagi, Longmen akan mengadakan pesta penyambutan di Haicheng untuk menyambut kedatangan Kaisar Agung. Nanti kalau kamu datang, pasti akan tahu identitas asli Tuan Ye. Maaf Tuan Zhao. Kamu kecewa. Supir taksi bisa membuat Qin Xiang rusuhan. Chen Yuning dan Shen Ruyi semua membelanya. Ini memang membuatku meremehkannya. Semuanya karena Nona Shen. Aku tidak menyangka dia punya pertunangan dengan anak Kilyarya. Ini yang tidak aku duga. Anak keluarga Ye itu semua mengandalkan pamor keluarga Shen. Baru berani begitu sombong. Tidak apa-apa, aku datang ke Haicheng kali ini, terutama untuk menghadiri pesta penyambutan Kaisar Agung. Nanti aku akan menghadap langsung kepada Kaisar Agung untuk melaporkan semua yang telah dilakukan keluarga Shen. Tuan Zhao, tapi aku dengar Kaisar Agung ini ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan keluarga Shen. Nanti kalau dia tidak mau membantu kita melawan keluarga Shen, bagaimana ini? Jangan khawatir. Keluarga Shen punya hubungan dengan Kaisar Agung. Keluarga Zhao juga tidak kalah. Apalagi kali ini, bukan hanya aku yang datang ke keluarga Zhao. Kakekku juga akan datang langsung ke Haicheng untuk menghadap Kaisar Agung. Anda bilang kakek juga akan datang. Benar. Kakekku pernah bilang, Kaisar Agung dulu, saat di ibu kota, pernah membantu keluarga Zhao. Jadi kakekku datang kali ini untuk berterima kasih langsung kepada Kaisar. Anda istirahat dulu dan sembuhkan luka. Sisanya serahkan padaku. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat keluarga Ye membayar mahal, tapi juga akan menghancurkan keluarga Shen. Sekarang, ibu kota akan menjadi milik keluarga Zhao. Tuan Ye, menurutmu aku pantas untukmu? Nona Shen, kamu bercanda ya? Kamu adalah putri keluarga Shen di ibu kota, dan juga calon satu-satunya pewaris keluarga Shen. Sementara aku hanya seorang supir taksi, orang kecil biasa saja. Seharusnya aku yang tidak pantas untukmu. Tuan Ye, kamu bisa menipu orang lain. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Nona Shen, apa maksudmu dengan itu? Kamu bisa membuat Qin Xiangru dan Dewi Jukwe tunduk padamu. Itu bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Apalagi, kamu adalah orang yang dipilih kakekku. Kamu bilang padaku bahwa kamu adalah orang kecil dari kalangan bawah.
Kamu pikir aku akan percaya? Percaya atau tidak terserah kamu. Tapi ngomong-ngomong, perjanjian pernikahan kita ini, itu juga dulu dipaksakan oleh kakekmu. Baru aku tanda tangani. Kukira setelah sekian lama berlalu, kalian semua sudah lupa. Gak nyangka, sekarang kamu malah datang ke sini. Kenapa kamu tidak berharap aku menemukanmu? Tidak maksudku. Kalau Nona Shen tidak mau, maka perjanjian ini bisa dibatalkan kapan saja. Aku belum memutuskan. Tunggu aku 2 hari lagi. 2 hari lagi aku akan memberitahumu. Aku tidak terlalu mengerti maksud Nona Shen. Sebenarnya pangeran impianku adalah Sang Kaisar Agung. Aku kembali ke Haicheng kali ini, juga khusus untuk menghadiri pesta penyambutannya. Nanti, aku pasti akan mengungkapkan perasaanku langsung padanya. Lalu, Kalau Sang Kaisar Agung bisa menerimaku, maka aku hanya bisa minta maaf padamu. Tapi mungkin dia juga tidak akan tertarik. Mungkin pada akhirnya, aku tetap harus menikah denganmu. dengar-dengar, kok aku merasa aku cuma cadangannya. Tidak masalah menikah denganmu. Masih lebih baik daripada menikah dengan para playboy itu. Lajuklah, kamu adalah pria yang dipilih kakekku. Meski tidak sebagus Sang Kaisar Agung, pasti juga tidak jauh beda. Wah, aku penasaran. Apakah kamu pernah bertemu dengan yang disebut Sang Kaisar Agung itu? Belum pernah lihat. Tapi selama bertahun-tahun ini, sering dengar orang-orang di sekitarku membicarakan. Setelah sering dengar, gambaran Kaisar Agung ini, di hatiku, menjadi semakin besar. Bahkan kadang-kadang, agak mengaguminya. Yang penting kamu senang. Kalau gitu aku doakan semuanya lancar. Kenapa kamu sama sekali tidak? Takut kehilangan aku. Aku ini sedang membahagiakanmu. Harusnya kamu senang dong. Sudahlah, mungkin kamu memang tidak terlalu peduli. Lagi pula kamu masih punya mantan istrimu. Dan juga si cantik Nona Su dari grup Su. Di hatimu, aku mungkin juga tidak terlalu penting. Kita baru saja kenal. Mau aku bagaimana lagi padamu? Sudahlah, kamu pergi dulu saja. Biarkan aku sendiri sebentar. Baik. Tunggu. Ada satu hal lagi. Besok ada pesta penyambutan Kaisar Agung. Bagaimana kalau kamu temani aku? Baik. Kaisar Agung. Pesta penyambutan besok. Sudah kami persiapkan. Surat undangan juga sudah dibagikan. Tapi ada satu hal lagi. Ingin saya laporkan. Silakan. Nona Kisinru beberapa kali menemui saya. Dia berharap bisa mendapatkan undangan. Keluarga Ki sedang dalam kesulitan. Dia ingin besok langsung meminta bantuan pada Kaisar Agung. Apakah undangan sudah diberikan pada mereka? Lapor Kaisar Agung. Undangan belum kami berikan. Ingin mendengar pendapat Anda. Yuning. Belakangan ini kamu lebih perhatikan perkembangan keluarga Ki. Tunggu sampai mereka benar-benar terjepit. Baru kamu bantu mereka. Soal pesta kepulangan besok. Undangannya kasih saja ke mereka. Bawahan Pato. Yang mulia Kaisar, keluarga Ki tidak layak Anda lakukan ini. Tapi bagaimanapun Ki Shinru tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula kita sudah menikah 5 tahun. 5 tahun ini. Dia juga banyak menanggung kesusahan untukku. Bagaimana mungkin aku tega mengabaikannya? Tapi, Tidak ada tapi sudah menipunya 5 tahun. Sudah saatnya dia tahu identitas asliku. Selain itu, besok aku akan hadir bersama Nona Shen. Kalian tidak perlu menungguku. Mengerti. bagaimana Shinru? Undangannya sudah dapat belum? Nih, ini dari Tuan Qin, yang diberikan langsung ke CEO Ki kita. Dan kita semua dapat jatah. Katanya di seluruh kota Hai. Yang bisa dapat undangan ini. Hitung dengan jari tangan saja. Dan keluarga Ki kita tidak hanya dapat. Sekaligus dapat 4. Kali ini. Keluarga Ki kita benar-benar akan angkat kepala. Benar rapat investasi kemarin. Dapat kakao oli SIP kandang ITU. Sampai keluarga Ki kita malu besar. Kali ini kita harus balas dendam. Biar semua orang di kota Hai tahu. Keluarga Ki kita juga punya kemampuan. Berhadapan langsung dengan Yang Mulia Kaisar yang Agung itu. Jangan terlalu senang dulu. Meskipun kita sudah mendapatkan undangannya. Tapi besok yang hadir. Semuanya orang-orang penting beneran. Dengan status keluarga Ki kita. Masih belum pasti bisa ketemu Kaisar Suci. Masih belum tahu ya? Pak Ki, saya percaya kecerdasan dan kepintaran Anda. Pasti ada kesempatan untuk bertemu Kaisar Suci. Siapa tahu, Kaisar Suci lihat Anda. Langsung jatuh cinta. Jangan ngomong sembarangan. Kaisar Suci, mau lihat saya kayak gimana? Siapa tahu, kalau ada kesempatan untuk bertemu Kaisar Suci, Anda harus tunjukkan yang terbaik. Kalau keluarga Ki kita bisa dekat dengan Kaisar Suci, keluarga Ki kita pasti bakal sukses besar. Masa depan keluarga Ki kita tergantung pada Anda. Lihat-lihat, yang datang hari ini, semuanya orang-orang penting beneran. Lihat nggak, Direktur Sunde Technology. Biasanya cuma bisa lihat di TV. Nggak nyangka hari ini ketemu langsung. Lihat. Itu bintang besar Liu dan Yu. Dia juga datang. Nggak bisa, saya nggak boleh lewatkan kesempatan bagus ini. Saya mau cari dia, minta tanda tangan. Ngapain kamu? Kamu nggak lihat ini acara apa? Jangan bikin malu. Saya cuma minta tanda tangan. Saya nggak ngapa-ngapain. Diam kamu. Kalau masih ngomong keluar aja. Pak Ki lihat.
Kenapa Nona Su juga datang? Nona Ki nggak nyangka. Kita ketemu lagi secepat ini. Jangan pikir cuma kamu yang bisa datang. Pagi kita ini, ambil undangan. Nih, langsung dapat 4. Aku lihat kamu hari ini, hanya datang sendiri. Sepertinya cuma bawa 1. Jianglin jangan ikut campur. Non Su, tolong jangan ambil pusing sama dia. Nggak apa-apa, tapi aku penasaran sama Nona Ki. 4 undangan ini dapatnya dari mana? Jangan-jangan Pak Ye yang bantu kamu dapatkan. Jangan-jangan Pak Ye yang bantu kalian dapatkan. Non Su, kamu terlalu menganggap si pecundang itu. Non Su, aku tahu hubunganmu dengan Ye Chen. Lumayan dekat, tapi kamu nggak perlu selalu memikirkan dia. 4 undangan ini, langsung dari Qin Ye. Nggak ada hubungannya dengan Ye Chen. Benarkah? Coba tebak, kenapa Qin Ye memberimu 4 undangan? Tentu karena keluarga Qi memang punya kemampuan. Sekarang di Haicheng udah nggak ada 4 keluarga besar. Keluarga Qi bisa dibilang naik daun. Qin Ye karena itu memberi kami beberapa undangan. Itu wajar dong. Kamu memang pandai menghibur diri. Di Haicheng selain 4 keluarga besar, masih banyak keluarga yang lebih kuat dari keluarga Qi. Banyak sekali. Kenapa mereka nggak dapat undangan? Kok cuma keluarga kalian yang dapat? Non Su, sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku cuma mau bilang, baik itu pertemuan investasi terakhir atau pesta kepulangan kali ini, Anda semua hanya memanfaatkan nama Ye Chen baru bisa ikut serta, tetapi Anda tidak menyadarinya. Tidakkah itu menyedihkan? Nona Su, keluarga kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu harus selalu menargetkan kami? Apakah itu Ye Chen yang tidak menyukai keluarga kami dan menyuruhmu melakukan ini? Atau kamu hanya membelanya? Saya hanya merasa tidak adil untuknya. 5 tahun, Anda bahkan tidak bisa melihat wajah aslinya. Lalu apa sebenarnya identitasnya yang membuatmu Nona Su sangat mengandalkannya? Apakah itu identitas calon menantu keluarga Shen di Kyoto? Kalau begitu identitasnya, saya benar-benar tidak menghargainya. Sepertinya Nona Shen benar. Kamu memang terlalu dangkal. Keluarga Shen di Kyoto. Nona Shen tiba. Ye Chen, si sampah ini datang lagi. Benar-benar tidak bisa lepas. Apakah dia melihat kami? Keluarga Qi mendapatkan undangan dan sengaja datang untuk mengacau. Hari ini adalah pesta kepulangan kaisar. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Saya akan mengusirnya sekarang. Tuan Ye, Nona Shen, Anda berdua benar-benar pasangan yang serasi. Benarkah ucapan Nona Su terdengar sedikit cemburu? Nona Shen bercanda. Tuan Ye begitu hebat. Jelas hanya Nona Shen yang pantas. Nona Su, sepertinya kamu salah paham. Hari ini aku cuma sementara bertindak sebagai pasangan pria dari Nona Shen saja. Meskipun aku dan Nona Shen ada pertunangan, tapi Nona Shen sendiri sudah lama memiliki orang yang dicintainya. Dia jatuh cinta pada Yang Mulia Dewa Agung itu. Jadi begitu ya. Kalian? Apa kalian menertawakanku? Ye Chen, ada apa denganmu? Kenapa kakakku kemana-mana? Kamu ikat kemana-mana? Hari ini adalah jamuan kepulangan. Dewa Agung, apa kamu masih mau seperti 2 kali sebelumnya? Bikin ulah lagi? Aku memperingatkanmu. Sekarang juga, segera keluar dari sini. Anjing layar dari mana Bernie Bersik di sini? Hei kalian, Sarah Dia Killier. Nona Shen, maafkan aku. Adikku ini memang tidak bisa menjaga mulutnya. Mohon maaf atas kekurang ajaran kami. Semoga Nona Shen tidak mengambil hati. Apa-apaan ini? Acara penting hari ini. Kenapa sembarang orang bisa datang seenaknya? Nona Qi, undanganmu itu. Jangan-jangan hasil curian ya? Maksudmu curian? Undangan kami semua diberikan langsung oleh Tuan Qin. Nona Shen, kamu boleh mirmangku. Tapi tak perlu sampai begini. Mengenal aku gone? Baiklah, sudah datang juga. Gunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan orang-orang di sini. Di masa depan ini akan membantu keluarga Qi kalian. Tapi tenang saja, kali ini aku hanya menemani Nona Shen, bukan untuk melawanmu. Aku tidak perlu kamu mengajari. Lagi pula, kamu juga tidak perlu di hadapanku. Membanggakan hubunganmu dengan Nona Shen. Membanggakan, Qi Xinru. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Bukan begitu. Atau, kamu sebenarnya tidak berani mengakui. Apa yang perlu aku akui? Sudah tahu aku dan Nona Shen ada perjanjian nikah sebelumnya. Aku datang kali ini juga karena undangan Nona Shen. Baru datang, tapi kamu. Karena kamu sangat tidak ingin melihatku. Mengapa masih berdiri di hadapanku, mencari masalah? Kamu pikir aku mau? Bagaimana? Apa kamu merasa aku hari ini seharusnya tidak datang? Ya, kamu seharusnya tidak datang. Nona Qi, jangan lupa, Ye Chen, tapi aku yang mengundangnya. Apa hakmu mengatakan dia tidak seharusnya datang? Kalau kamu benar-benar pensi pedenya, maka yang tidak seharusnya datang adalah dirimu sendiri. Bukan begitu. Ye Chen, apa kamu berencana seumur hidup bersembunyi di belakang wanita? Qi Xinru, awalnya aku pikir setelah 2 kali kejadian sebelumnya, kamu sudah belajar. Tapi sampai sekarang, kamu masih begitu sombong. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak mengizinkanmu datang. Kamu bilang apa? Aku bilang, hari ini seharusnya tidak membiarkanmu datang. Mengerti tidak? Sudah jam berapa ini? Kamu masih saja bicara besar di sini. Kita datang ke sini hari ini, tapi mendapatkan undangan langsung dari Qin Ye. Kamu pikir sama seperti dirimu, yang hanya bisa mengikuti orang lain, masuk dari belakang. Kalau bukan karena izinku, Qin Xiangru berani memberikan undangan kepada kalian. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu tidak benar-benar berpikir Qin Ye. Apa saja mendengarkanmu, dia bisa memberimu muka.
Itu karena ada Nona Shen di belakangmu. Kalau benar-benar menghadapi masalah besar, kamu pikir dia akan menganggapmu penting. Maksudmu, Qin Xiangru mengundangmu datang karena dia membutuhkanmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membuat 4 keluarga besar Hai Cheng bangkrut. Keluarga Qi, bagaimana mungkin bisa mengejar ketertinggalan, menjadi keluarga besar yang diakui di Hai Cheng ini? Tentu saja, Qin Ye mengundangku hari ini. Bukan karena membutuhkan diriku, tapi membutuhkan keluarga Qi. Perkembangan ekonomi Hai Cheng di masa depan masih membutuhkan kontribusi dari keluarga Qi. Hebat. Keluarga Qi benar-benar punya kemampuan besar. Punya kemampuan atau tidak, tidak perlu kamu yang menilai. Semua orang melihatnya. Setidaknya keluarga Qi bisa berkembang hingga sekarang. Itu semua karena kemampuan pribadiku. Tidak seperti kamu yang hanya mengandalkan orang lain. Masih menganggap dirimu hebat. Sudahlah, kita sudah menjadi suami istri. Mari kita akhiri di sini. Sepertinya, kamu sudah tersinggung oleh Sindhu kita. Sampai-sampai, kamu tidak bisa menemukan alasan untuk membela diri. TAPI, bahkan berdiri di sini hari ini. Karena Nona Shen, mana mungkin aku masih punya muka untuk mencari alasan membela diri. Membela apa yang perlu aku bela? Alasan aku tidak berdebat dengan putrimu, karena aku tidak ingin dia terlalu malu. Lagi pula kita sudah jadi suami istri. Ini adalah sisa kehormatan yang aku berikan padamu, sebagai penutup untuk hubungan kita. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Ya Chen, jika kamu benar-benar tidak ingin, kakakku merasa malu. Lebih baik kamu segera pergi. Benar, jika kamu pergi, semua akan baik-baik saja. Kamu percaya tidak? Jika aku pergi hari ini, acara pesta kepulangan ini tidak akan bisa terlaksana. Ya Chen, maukah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Mengandalkan dukungan orang lain. Kamu benar-benar merasa hebat. Jangan-jangan kamu pikir, kamu adalah Kaisar Agung. Benar. Aku adalah Kaisar Agung dari Longmen. Ya Chen, kamu tidak takut umurmu pendek ya? Jangan kira karena ada Nona Shen yang mendukungmu, kamu bisa bertindak semaumu. Menyamar sebagai Kaisar Agung, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Ini sampah untuk membalas dendam pada keluarga Qi kami. Sekarang bahkan tidak takut mati. Jika kau ingin mati, mengapa kita harus melibatkan keluarga Qi kita? Ini akan membuat marah Tuhan. Apakah keluarga Qi juga menderita? Ya Chen, meskipun kau dan aku sudah bercerai, tapi jika Tuhan menyalahkannya, pasti akan datang ke rumah kita. Kau pergi sekarang, mungkin kita masih memiliki kehidupan. Atau aku? Atau bagaimana dengan, apakah saya harus memberikan diri saya sendiri? Tidak ada hukuman mati. Ya Chen, kau masih harus. Kapan akan berhenti? Mister, apakah Anda benar-benar? Nona Su, Anda tidak harus benar-benar percaya. Dia adalah Tuhan. Ya. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Nona suka percaya padaku. Aku adalah Kaisar Longmen. Cukup ya Chen, meskipun keluarga Shen kami, persahabatan yang mendalam dengan Kaisar. Tapi kau harus terus seperti ini. Bahkan jika aku memohon padamu, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana Nona Shen tidak percaya padaku? Bukti apa yang Anda ambil? Kau adalah Tuhan. Keberanian yang luar biasa. Beraninya kau berpura-pura menjadi Kaisar. Zhao Xian, kenapa kau juga datang? Nona Su, sudah lama. Ternyata menjadi bocah laki dari keluarga Shao di Kyoto. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Katanya di acara investasi terakhir, Ye Chen memukul kepala pelayan keluarga Shaolin. Sampai masuk rumah sakit. Si Shao Gongzi ini pasti datang untuk menagih utang. Kalau begitu, kita tunggu saja pertunjukannya. Lihat si sampah ini. Masih berani sombong apa enggak? Apakah keluarga Zhao sudah kehabisan orang sampai mengirim kamu? Miss Su Perkenda, sebagai cucu tertua keluarga Shao, tentu saja saya yang paling berhak mewakili keluarga Shao untuk menghadiri pesta kepulangan yang mulia Kaisar. Kunjungan saya ke Hai Cheng ini enggak cuma untuk menghadiri pesta kepulangan, tapi juga untuk menyelesaikan 2 hal. Yang pertama, berkaitan dengan Miss Su. Kalau yang kedua, berhubungan dengan Mr. Ye di sini. Ada utang yang harus diselesaikan dengan Mr. Ye ini. Mau menagih hutang sama saya? Kayaknya kamu belum pantas. Ya Chen, dia kan Shao Gongzi dari keluarga Shao di ibu kota. Kamu berani bilang dia nggak pantas? Percaya nggak dia cuma perlu gerakan jari? Udah bisa dengan mudah menghancurkan kamu. Wah, Zhao Gongzi yang hebat. Jangan-jangan dia anak haram keluarga Zhao. Kamu, Mau menghancurkan saya? Kamu pantas? kamu bilang siapa anak haram? Kamu cari mati. Gimana? Gak berani ngaku. Ya Chen, saya menyarankan kamu segera minta maaf ke Zhao Gongzi. Kamu pura-pura jadi yang mulia Kaisar. Mungkin ada Miss Shen yang membelamu dan menyelamatkan nyawamu. Menyinggung Tuan Zhao. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Apa yang kamu katakan? Kamu ingin aku minta maaf padanya? Aku sedang menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa melihatnya. Kurasa kamu takut padaku, menyinggung keluarga Zhao dari ibu kota, sehingga kamu juga terkena imbasnya. Tidak masalah. Aku sudah menyinggung begitu banyak orang. Kamu juga sudah terkena imbas berkali-kali. Tidak apa-apa sekali ini lagi. Nona Qi. Baik, kalau kamu benar-benar ingin mati, maka selanjutnya, hidup atau matimu tidak ada hubungannya lagi denganku. Kamu adalah Tuan Zhao, aku adalah keluarga Qi dari Hai Cheng, Qi Xinru. Nona Qi. Itu berarti mantan istrinya. Tuan Zhao, benar? Tenang, barusan Nona Qi membelaku. Aku sudah melihatnya. Sebentar lagi kalau aku menghajarnya, aku jamin keluarga Qi tidak akan terkena imbas. Tuan Zhao, kalau begitu tolong hajar dia dengan baik. Dia terlalu sombong. Semua. Hari ini, dia memasukkan diri sebagai kaisar, tidak menganggap keluarga Shao. Bahkan beberapa hari lalu, mengirim kepala rumah tangga keluarga Shao ke rumah sakit. Kalian bilang, apakah dia pantas mati? Terlalu angkuh. Harus membuatnya membayar. Ya, harus membuatnya membayar. Bayar Kantiamati. Kamu. Masih ada kata-kata terakhir.
Kamu begitu bersemangat ingin menyingkirkan aku. Apa bosmu tahu? Menghadapi bajingan sepertimu, tidak perlu. Minta izin bosku. Biar ku beritahu. Bosku, segera akan datang. Alasan aku tidak datang bersamanya. Karena aku ingin menyingkirkanmu dulu. Agar kamu tidak mengganggu. Baiklah. Ye Chen, kamu ngapain? Ayo. Biarkan aku lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan aku. Berani duduk di kursi ini. Ye Chen, kamu gila ya? Ini kan kursi sang kaisar. Benar. Bukankah ini untukku? Joke ini tidak lucu. Nonshen masih ada tempat. Mau duduk juga. Nonsu. Nonshen tidak berani duduk. Maukah kamu? Bolehkah aku? Tentu saja. Nonsu. Nonshen tidak percaya padaku. Identitas sang kaisar naga. Jadi dia tidak berani duduk. Tapi tidak apa. Aku tahu Nonsu pasti percaya. Kebetulan aku juga ingin bersama Nonsu. Menyaksikan kejayaan naga. Ayo. Suhan. Apakah dia benar-benar sang kaisar? Nonshen, aku sudah memberi kamu satu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Maka selanjutnya, jangan menyesal. Tapi jika kamu mengaku padaku, saya juga bisa mempertimbangkannya. Kapan saya bilang ingin menyatakan cinta padamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Di? Kak. Jangan-jangan. Kita benar-benar salah paham. Suhan, apa kau yakin ingin menemaninya bersama-sama mencari masalah? Hari ini, apapun statusnya sebagai Tuan Di, saya akan tetap mendampinginya. Jika kau cari masalah, maka pertunangan kita dengan ini dibatalkan. Saat Tuan Di yang asli datang. Jika dia menghukummu, jangan harap aku akan membela MU. Pikirkan sendiri nasibmu. Zhao Xian, kau tadi bilang ingin menyelesaikan utang denganku. Aku justru baru ingat. Aku juga punya utang untuk diselesaikan denganmu, bukan? Seharusnya itu urusan Sunona. Sudah waktunya melunasinya. Beberapa hari lalu, grup perusahaan Su di internet dihina dan difitnah oleh orang. Ada juga orang-orang yang sengaja datang untuk membuat kerusuhan di orang yang berada di balik semua ini. Pasti Pangeran Zhao dirimu kan? Apa? Ternyata benar kamu. Bagaimana bisa kau menuduhku? Paman Wang hancurkan dia untukku. Tunggu dulu. Apa maksudmu Shen Rui? Lupa memberitahumu. Pria Ye di atas panggung ini, walaupun sekarang dia duduk bersama wanita lain, namun dia tetap tunanganku Shen Rui. Jika kau berani menyakitinya, berarti kau musuh keluarga Shen. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Apa yang bisa dilakukan keluarga Shen kalian? Hari ini tunggu aku dan ayahku berhadapan langsung dengan Yang Mulia Kaisar. Keluarga Zhao kami segera akan menjadi keluarga terbesar di ibu kota. Nanti keluarga Shen kalian hanya pantas untuk aku injak. Tapi Nona Shen, kalau sekarang mau berdiri di pihak yang sama denganku, setelah aku menyingkirkan si sampah itu, aku tidak keberatan untuk memberi pujian tentang kalian di depan Yang Mulia Kaisar. Begitu ya? Anda dan ayah Anda kenal dekat dengan Yang Mulia Kaisar ya? Tentu saja, ayah saya dan Yang Mulia Kaisar itu teman akrab beda generasi. Kebetulan, ayah saya juga bilang begitu padaku. Kalau begitu dua orang tua ini, siapa yang bohong? Jangan-jangan, keduanya, teman akrab beda generasi Yang Mulia Kaisar. Shen Rui, jangan alihkan topik. Hari ini apapun sikapmu, aku pasti akan menyingkirkan si sampah itu sebagai tanda kasih sayangku pada Yang Mulia Kaisar. Paman Wang, ayo lakukan. Datangnya kakek Qin. Berani melawan Yang Mulia Kaisar. Cari mati. Hormat pada Yang Mulia Kaisar. Ini tidak mungkin. Kakak ipar. Saya yang buta mata. Saya yang tidak tahu diri. Saya pantas mati. Bagaimana? Sekarang percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya dia siapa dia. Tidak percaya apa? Dia, seorang pecundang yang hanya bisa menyetir taksi. Seorang mantan menantu keluarga Qi. Bagaimana mungkin dia
adalah Kaisar Agung yang mulia. Aku tidak percaya. Kakek keluarga Zhao datang. Kakek. Akhirnya kau datang. Kakek dia ini mengaku sebagai Kaisar Agung dan menyewa banyak orang untuk berakting. Kakek. Bangsat. Kau buta ya. Siapa lagi yang bisa duduk di posisi itu selain Kaisar Agung? Kakek dia benar-benar Kaisar Agung. Bagaimana keluarga Zhao bisa melahirkan seseorang seperti kau? Sungguh membuatku marah. Zhao Guoshi dari keluarga Zhao di ibu kota. Memberi hormat kepada Kaisar Agung. Kau tua bangka ini. Kalau terlambat sedikit saja, kau tidak akan bisa melihat cucumu ini lagi. Kali ini menghina Kaisar Agung. Dosa yang tak terampuni. Sebenarnya sudah pantas mati. Dulu keluarga Zhao hampir hancur. Akulah yang menyelamatkan kalian. Tak disangka setelah sekian lama, kau masih berniat membiarkan si pecundang ini mewarisi keluarga Zhao. Apakah kau ingin keluarga Zhao hancur di tangan si pecundang ini? Kaisar Agung. Aku yang tua ini memang bodoh. Hari ini di hadapan Kaisar Agung, aku secara resmi mengumumkan mencabut hak waris Zhao Xian atas keluarga Zhao dan mengusirnya dari keluarga Zhao, mengusirnya dari ibu kota. Selamanya tidak boleh kembali. Kakek-kakek, kau tidak bisa melakukan ini kakek. Kakek. Ye Chen, Lepaskan. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Semua yang perlu dikatakan sudah saya katakan. Tapi kapan kau pernah percaya padaku? Sekarang kau menyesal. Sudah terlambat. kenapa? Kenapa kau begitu kejam padaku? Dibandingkan denganmu. Siapa yang lebih kejam? Aku salah. Aku mengaku salah. Nonsu. Kita masih punya janji pernikahan. Kau ingatkan? Non-Shen, aku ingat kau bilang kau suka. Tuan Dizun, bukan aku Ye Chen. Aku berubah pikiran. Sekarang aku juga suka Ye Chen. Jadi sekarang, kau sedang mengaku cinta ya? Benar, aku pernah bilang. Aku akan mengaku cinta pada Tuan Dizun. Aku sudah melakukannya. Baik. Aku dengar. Ayo kita pergi.